Ada juga dijual jadi toko, jadi bar. Jadi kafe juga ada. Ya bukannya ya bangkrut lah istilahnya gitu. Karena menurut informasi katanya agak kalau jemaatnya kurang gimana operasionalnya gitu loh untuk bayar pajak Iya. segala macam gitu ya. Iya, negara kan nggak bantu soalnya. Negara nggak ngurusin agama. Walaupun pemerintahnya sebenarnya Kristen tapi kok aneh gitu aja. Beda dengan di Indonesia, Mbak Deni. Aku termasuk sedih karena nggak ada pelajaran agama itu. Orang Belanda banyak yang tidak mengenal Tuhan. Aku sayangkan itu. Penyebab utamanya apa ya? Di samping kurikulum tadi apa ya? Ya itu penyebab utamanya. Lainnya sih nggak ada. Kalau menurut saya sih Pak Deni ya, boleh dikoreksi kalau salah. Ini kan di zaman keterbukaan nih, itu pertama. Dulu mungkin orang masih ikut orang tua ke gereja kan begitu. Tapi ini udah zaman internet, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih gitu ya. Terus orang kritis juga hidupnya beda dengan yang dulu. Tadinya dia memilih A misalnya, terus kemudian dia membaca, dia wah kok seperti ini gitu. Menurut saya gitu, dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan manusia semakin kritis, ya mereka sudah menjauhi apa yang selama ini dia pegang gitu, Pak Denny. Setuju nggak Pak Denny? Iya. Ya semoga aja kurikulum agama dimasukkan usaha pendidikan. Itu harapanku, soalnya kalau enggak parah ya. Karena ini kan ada hubungannya dengan surga neraka. Kalau orang tidak diperkenalkan akan Tuhan, ya repot. Dan diperkenalkan kepada hukum-hukum Tuhan supaya kita bisa hidup tertib dan benar di mata Tuhan, itu nanti banyak yang dimasukkan neraka. Itu bukan berita yang menggembirakan. Itu berita yang sangat menyedihkan kalau kita tahu bahwa orang di sekitar kita banyak sekali akan masuk neraka. Nah itu kamu nggak mungkin bahagia hidupmu. Kalau kamu mikir tapi itu kamu pasti Pak Denny, prediksi Anda bisa punah nggak tuh Kristen di Belanda? Kalau begini caranya? Kalau punah enggak. Kalau punah enggak. Belanda termasuk kuat juga kok. Hasil survei Pak Denny atau mungkin penerawangan gitu? Berapa persen kira-kira di Belanda agama Kristen dan ateis? Lebih banyak ateis mungkin ya? Sih kalau secara tercatat sih kalau nggak salah 60-70%. Berapa? 60-70%. 67% apa itu? Kristennya. Selebihnya ateis sama Islam. Dan aliran kepercayaan lain ya. Islam 5-6%. Di sini juga ada, di dekat rumahku juga ada masjid. Cuma masjid di sini nggak pakai toa. Betul, nggak pakai. Enggak. Karena dilarang oleh pemerintah. Iya, mengganggu lingkungan suaranya. Soalnya kan orang Belanda tuh biasa bangun tuh jam 7 pagi. Nah kalau ditoain jam 5 pagi ya bingung orang Belanda. Loh, kok ban ini terlempar sih? Ayo Ustaz Alif, gantian Bang Pelik. Berat Suma 79 gram, tingginya 170. Lebar bahu 2 liter. Alhamdulillah, ada juga Dinda Bale. Bantu. Lebar bahunya 2 liter. Berat 170 km. Gila kau. Kalau Tuhan netek sama manusia enggak gila? Kau ini sakit jiwa ini kau ini. Iya, kalau Tuhan netek sama manusia enggak gila. Sakit jiwa kau kucluk. 79 gram kau punya berat. 170 km kau punya tinggi. Kalau Tuhan ditampar sama ciptaan,
Kau ini Ayo. Tuhan kemudian gila kau. ditombak. Tuhan ditombak sama penciptaan Sakit gimana itu? jiwa, sakit jiwa kau ini cuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Perkara lelucon Beres ini kau dijadikan masalah. Tidak beres. Perkara yang betul-betul absolut sebagai Tidak- sumber keselamatan Tidak primer beres otakmu. dijadikan sebagai sebuah hal yang tidak penting. Menyembah makhluk 6 gram. yang ketek kepada manusia 10 kilometer dianggap tinggi. biasa. Lelucon dianggap Kelapas. serius. Manusia netek sama ibunya tidak dipeduli. Sama kau masuk goa. Sakit hatinya lebih utama daripada kemudian mereka menggunakan akalnya. Hanya kejang-kejang saja padahal kita mengajarkan kebenaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beratnya 70. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Kau gila. Qul huwa naba'un azim. Rusak. Antum anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la iz yakhtasimun. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Dalam goa Hira. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Bahasa orang gila lagi. Bahasa orang gila. Bahasa orang gila. Bahasa orang bodoh. Illa iblis. Orang Istakbara gila. wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Tinggi 107. Astakbarta am kunta minal alimin. Emangnya kau benang layang-layang. Qala ana Kau kayak khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Sadaqallahul azim. Diusir sama Allah. Kata Allah, kalau begitu maka keluarlah kamu dari jannah. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Makhluk yang terkutuk di dalam Al-Quran itu adalah iblis. Kata Allah, wa inna alaika la'anati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis, makhluk yang dikutuk. Yang digantung di atas salib, mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuk anak Maria? Tak ada. Lalu siapa yang katanya Kristus yang dikutuk di atas salib? Dajjal Al-Masih adalah iblis. Kata Allah, wa inna alaika la'anati
ila yaumiddin. Yang dikutuk, yang dilaknat adalah iblis. Hari ini ada sekelompok manusia yang menyembah makhluk yang dikutuk. Kalau kita merujuk kepada Galatia 3, terkutuklah manusia, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Sembahan mereka, Tuhan mereka, ilah mereka. Kalau di Islam level kutuk itu level iblis. Kalau di mereka level kutuk level Tuhan mereka. Jadi mereka punya Tuhan adalah yang dikutuk oleh Tuhannya umat Islam. Umat Islam punya Tuhan mengutuk, yang dikutuk iblis. Yang di sebelah menyembah yang dikutuk. Makhluk yang dibuang, makhluk yang dilemparkan, makhluk yang kemudian dikutuk, dipungut, lalu disembah. Kata Yesus yang asli nih berkata, waspadalah kepada penyesat. Di dalam Al-Quran, penyesat itu setan. Iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Kata iblis, wahai Tuhanku, panjangkan usiaku sampai pada hari kiamat. Fa innaka minal munzarin. Maka sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang diberi penangguhan usia panjang. Sampai pada ila yaumil waqtihal ma'lum. Waktu kiamat. Iblis kemudian menjawab, wa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Pasti aku menyesatkan mereka semua. Pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang untuk menyesatkan. Tanda-tandanya mengaku akulah dia, memakai namaku, dia berkata akulah Kristus. Islam diajarkan penyesat itu setan. Yesus mengajarkan penyesat itu bernama Yesus Kristus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, nama penyesat itu iblis. Penyesat itu iblis dan dia adalah makhluk yang dikutuk. Di sebelah Yesus sudah mengingatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dia berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Ada makhluk yang digantung dengan jalan kutuk. Iblis dihukum dengan jalan kutuk. Yesus, waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Nama oknum yang digantung terkutuk di atas salib namanya Yesus. Ada manusia zaman modern menyembah dengan sembahan bernama Yesus Kristus. Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang mengaku Yesus. Berkata, akulah Kristus. Kristen hari ini menyembah makhluk mengaku Kristus. Kata Tuhan, yang menyesatkan itu setan. Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Setannya bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Banyak yang akan aku sesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada makhluk penyesat mengaku nama Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Dalam Al-Quran, iblis yang dikutuk penyesat bersumpah akan menyesatkan banyak orang. Di dalam pengajaran Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang.
Di dalam Al-Quran iblis menyesatkan banyak orang. Di dalam kitab mereka Yesus berkata penyesat akan menyesatkan banyak orang. Subhanallah. Apa kata Allah? Illa ibadi. Dikatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biizzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblisnya yang mengatakan kecuali hambamu yang terpilih di antara mereka. Apa kata Allah? Fal haqqu wal haqqa aqul. Maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Lalu Allah mengatakan la amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku Tuhanmu akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu wahai penyesat dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kata Quran, la amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan mengusir engkau, memenuhi neraka jahanam dengan engkau dan yang mengikutimu di antara semua mereka itu. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Maka perintahnya ketika cerita ini sampai kepada Nabi Muhammad melalui Roh Kudus, Allah menekankan, wahai nabiku, kul kata Allah, ma as'alukum alai min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas misiku. Aku datang membawa misi, aku tidak meminta sedikit pun imbalan. Aku mengajarkan engkau, kalian, wahai seluruh umat manusia, untuk menghindari sibilisis yang menyesatkan ente. Aku enggak minta upah, aku tidak minta perpuluhan, aku tidak minta digaji, aku tidak minta penghargaan, aku tidak minta apapun. Aku hanya diutus untuk menyelamatkan kalian. Ma as'alukum alaih min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak meminta imbalan sedikit pun atas kalian semua terhadap dakwaku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-adakan sesuatu. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran yang aku bawa tidak lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Dan kemudian Al-Quran menjelaskan, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran Al-Quran setelah beberapa saat lagi ke depan. Al-Quran menguraikan alam semesta, ilmu pengetahuan, semua yang hari ini diketahui oleh manusia melalui penelitian diurai oleh Al-Quran. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran berita-berita, informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran setelah beberapa waktu ke depan. Setelah beberapa waktu lagi engkau akan tahu isi kandungan kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak dikatakan sebagai pembawa sesuatu yang mengada-ada. Al-Quran menceritakan kul huwa naba'un azim. Al-Quran adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun. Yang kamu berpaling darinya, malah kalian kemudian menganggapnya itu adalah sebuah karangan-karangan. Iblis yang bersumpah, aku akan menyesatkan semua mereka.
kecuali mereka yang ikhlas. Dan Yesus pun berkata, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Hayoklah kita semua teman-teman, mari kita diskusi, mari kita berdebat dengan data, menyampaikan bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa. Al-Quran mengurai, setelah kemudian sebelumnya Al-Quran diwahyukan, ada keadaan di mana utusan Tuhan kemudian berencana ingin disalib, berencana ingin ditangkap, berencana ingin dibunuh, tapi digagalkan oleh pencipta langit dan bumi. Lalu mereka membuat makar, mereka membuat cerita, mereka membuat kesaksian palsu, mereka membuat kisah-kisah yang palsu, tipu muslihat. Mereka membungkus kebusukan dengan kebaikan, seakan-akan yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Tapi ketika kita minta pertanggungjawabkan, mana kebenaran yang engkau torehkan? Kita minta mana datanya, di mana Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah, di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah minggu, di mana Yesus mengajarkan merasulkan Paulus, di mana Yesus memerintahkan mengkitabkan kitab 13 kitab Paulus, di mana Yesus mengajarkan makan babi, makan asu dan seterusnya. Mereka tak satu pun sanggup menunjukkan data-data itu. Maka hari ini Bang Suma berdiri bersama dengan teman-teman, para sahabat pejuang akidah, mengajak saudara Kristen siapapun dari kalian, yuk mari kita bedah dua agama ini. Silakan pilih tema, jangan asumsi, jangan cocokologi, gunakan akalmu. Mari kita bahas satu persatu. Biarkan penduduk Indonesia tercerahkan dengan diskusi ini. Anda datang dengan sopan, kami segan. Anda datang dengan kurang ajar, kami pijak. Kalau Anda lebih mengutamakan kemudian ilmu, kamilah orangnya untuk berdiskusi. Tapi kalau Anda menemukan kemudian diri Anda justru naik ke sini menghujat, hanya akal-akalan, cocokologi, maka gerejalah tempatnya, bukan di sini. Silakan host dinaikkan saudara-saudara kita Kristen, tapi satu syarat, mereka harus menggunakan akal. Jangan menggunakan lubang pantat mereka yang jarang cebok untuk berdiskusi dengan saya. Silakan. Mantap. Pengantar Bang Yoma dengan ayat suci Al-Quran tadi, kesimpulannya waspada terhadap sibilisis. Karena sibilisis inilah yang dikutuk. Menyesatkan banyak orang. Menyesat banyak orang. Dan sibilisis itu bisa berbentuk apa saja ya Bang Yoma ya? Ya, Bisa minal masuk jin komal? nanti wanas. Ya. Bisa. Jangankan masuk komal, masuk kepada jenazah yang mati dikubur untuk bangkit pun bisa setan itu. Tanda sibilisis masuk komal seperti apa Bang Yoma? Kesurupan, tantrum, menghujat, tidak ada data, hanya cocokologi, mengajak menyembah kepada sesamanya makhluk. Nah, itu tanda-tanda setan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum. Saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka berjuang mati-matian untuk membantu setan agar manusia bisa durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Tipikal ciri-ciri saudara-saudaranya setan adalah mengajak manusia mematikan otak, lalu mereka durhaka kepada Tuhan. Ada manusia yang mereka tidak kenal siapa bapaknya, siapa ibunya, menghadiahkan kepada mereka 13 buku. Mereka percaya, mereka membantu orang tersebut dan mengaminkan bahwa orang tersebut mengatakan perintah Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja, kotoran, skubalun atau sampah. Orang yang menentang firman Tuhan itu jelas setan. Hanya setan yang menentang firman Tuhan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi. Seperti itu saudara-saudara.
tes. Ya, yang tes ini silakan. Oke. Bang Oke, Bang Handi. Anda feedback, jangan pakai itu lagi. Ya, silakan, Glenn. Saya tes Bang. Ya, udah dites, bagus. Silakan, ada yang boleh disampaikan. Saya cuma ingin dengar yang Abang bicara saja. Anda Muslim Kristen, Bang? Saya Kristen. Kristen gitu? Saya cuma ingin dengar saja. Oke, tadi dia sudah berstatement bahwa dia ingin mendengarkan aja Bang Handi. Jadi izin aku yang masuk ke Bang Handi. Kalau ini ada Kristen atau Muslim? Kristen Bang. Oh, Kristen. Bentar dulu Bang Willy. Anda yang mau ditanyakan sama Bang Juma? Tidak ada Bang. Kristen Katolik, Protestan? Protestan Bang. Gimana nih Bang Juma? Anak ini hanya mau mendengarkan saja, tidak ada reaksi. Gimana Bang Juma? Iya, beliau ini sudah 3 kalinya ini ketemu saya. Dia memang status belajar dulu, gak apa-apa. Nanti kalau ada hal yang tidak dimengerti atau mau dipertanyakan boleh. Karena kalaupun saya beliau ini tidak memberikan data untuk membantah. Lah, kenapa Willy diturunin? Dia ada mau nyampaikan dulu baru turun. Naik lagi bro. Coba ganti yang satu dulu nih. Tasmon Muslim Kristen? Tasmon? Oi. Apa sih? Masih nyaman jadi Kristen ya, Glenn? Masih nyaman Bang. Masih percaya Yesus Tuhan? Iya Bang. Nggak pernah bertanya ke pendeta, apa alasannya Yesus Tuhan? Saya tidak bertanya Bang, karena saya sendiri sudah tahu. Bisa dijelaskan Bang Juma? Tetap dia fokus Yesus Tuhan, gimana ini? Iya, enggak apa-apa. Tadi kan dalilnya iblis itu memang menyesatkan. Orang kalau sudah masuk dalam lingkaran iblis itu sulit untuk keluar kecuali menggunakan akal. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus masih bertuhan? Karena Yesus ketika datang ke tengah Bani Israel, kalau dia tidak bertuhan, berarti dia ateis. Faktanya tidak begitu. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31, Yohanes 8:29, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Berarti sama dengan Yesus hamba Tuhan yang bertuhan. Seorang manusia yang bertuhan lalu dituhankan lagi, itu namanya konyol, itu namanya zolim. Sudah tahu orang itu bertuhan, kenapa dituhankan? Itu namanya zolim. Nah, kenapa saudara-saudara Kristen kita ini menuhankan Yesus yang diajarkan dari barat? Karena mereka memang tidak punya nabi, tidak ada rasul yang datang kepada mereka, nenek moyang mereka, tidak ada. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel, sedangkan mereka ini bukan Bani Israel. Mereka kemudian mengikuti ajaran dari barat. Begitu kemudian Islam datang, Islam tidak memaksakan untuk menjadi pengikutnya. Islam hanya menyeru bahwa yang benar itu A, yang benar itu B, yang benar itu C. Tidak ada pemaksaan. Berbeda dengan penjajah ketika masuk, ya siapa yang tidak segolongannya ya tahu sendiri itu yang terjadi.
Makanya mereka memaksakan Yesus menjadi Tuhan, sedangkan Yesus sibuk mengajak muridnya, pengikutnya untuk bertuhan kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Begitu Bang Handi. Itu fakta, itu real. Oke, makasih Bang Juma. Willy bisa nggak pakai itu Bang? Ini Willy? suara saya apa? Masih noise ya? Masih noise. Noise. Jangan pakai itu. Pakai biasa aja. Sambut Pak Kris dulu. Pak Kris, selamat malam Pak Kris. Malam. Ya, ditanggapi aja Bang Juma langsung. Bang, nggak pakai soundcard ini. Atau Bang Willy dulu mau nanggapi Bang Juma? Silakan Bang Willy dulu, silakan. Ya makanya kan ada Gurunda sini, jadi aku mau bertanya. Tapi suara aku Silakan. aman ya Bang Handi ya, suara aman ya. Aman. Iya, soalnya kalau aku nggak pakai soundcard suara aku jelek Bang Handi. Gimana dong? ya udahlah aku lanjut lah. Bagus suaranya Bang. Iya, terima kasih Gurunda. Jadi begini, Bang Sumaya, terima kasih atas kesempatan memberikannya. Ya. Jadi pada kesempatan ini aku ingin berdiskusi. Aku nggak ingin berdiskusi Bang Sumaya, apalagi berdebat. Siap. Ya, karena aku tahu Bang Sumaya, aku tahu sadar diri lah ya. Ilmu aku ini masih jauh di bawah Gurunda semua ya. Oke Bang Suma, sebenarnya Iya, aku mau silakan. Segala puji bagi Allah. Iya. betul. Sebenarnya pertanyaan ini aku tujukan kepada Ustadz Tata, tapi karena beliau mungkin nggak monitor, jadi aku ada pertanyaan baru lah buat Bang Suma. Soalnya aku Silakan. udah nih kontrak untuk bertanya seumur hidup sama Ustadz Tata seperti itu maksudnya. Iya. Iya, silakan. Tapi karena beliau nggak monitor, maka aku mengajukan pertanyaan kepada Gurunda aja. Ya, jadi begini Bang Suma ya. Ya, Siap. nggak usah panjang lebar. Jadi begini pertanyaan aku. Apakah menurut pandangan Bang Suma, kekristenan di Indonesia ini akan punah atau tetap eksis, tapi dengan pengikut yang terus menurun? Karena kita tahu sendiri Bang Suma, bahwa akhir-akhir ini anggota API terus menyuarakan kebenaran dan fakta serta data tentang kekristenan itu sendiri. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, setiap orang yang mendengarkannya akan terguncang dan minimal berpikir pakai akal sehatnya mereka bahwa inilah kebenaran yang sejatinya yang disampaikan anggota API. Hanya mungkin saja jiwa-jiwa sibilisis mereka lah yang pada akhirnya melawan akal sehat mereka sendiri. Terus pertanyaannya Bang Suma, seperti yang aku ajukan tadi, bagaimana menurut pandangan Bang Suma? Silakan Iya, Bang Suma. baik saudaraku. Makasih, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ketika ditanya, apakah Kristen akan tetap bertahan? Kristen akan tetap bertahan oknum-oknum yang kemudian tidak menggunakan akal sehat di dalam beragama Kristen. Kok bisa? Ya, karena serangan bertubi-tubi dari Bible 1, serangan bertubi-tubi dari Yesus 2, serangan bertubi-tubi dari internal mereka sendiri 3, dan serangan dari Al-Quran. Kenapa bisa kayak begitu? Tunggu dulu. Jangankan makhluk manusia, makhluk biologis, iblis aja nih, yang tadinya segolongan dengan malaikat, berada sudah di Gan Eden, sudah ada di taman yang bernama Eden, bersama dengan Adam alaihissalam. Di sana tidak ada susah payah, tidak ada pengaruh, hanya disuruh sujud saja. Sujud aja kepada Adam, menghormat kepada makhlukku Adam yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Enggan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Lebih baik aku masuk ke dalam neraka jahanam
daripada aku sujud kepada manusia Adam. Tipikal tabiat ini ada di dalam agama saudara. Lebih baik saya membusuk di neraka, meski Bible mengatakan ini, meski Yesus mengatakan ini, meski kemudian Al-Quran mengatakan ini. Lebih baik saya membusuk di neraka. Karena gengsi, karena sombong. Apa yang membuat kemudian iblis itu jatuh? Karena sombong. Illa iblis. Kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Mereka adalah kelompok yang sombong. Sombong kepada kebenaran. Sombong kepada akal sehatnya sendiri. Mereka tidak mau kemudian tunduk di hadapan Tuhan penciptanya demi untuk sebuah kesombongan. Apakah Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada dalilnya. Apakah Yesus itu ateis? Tidak bertuhan? Faktanya dalilnya bertuhan. Tapi kenapa dituhankan? Maka jurus yang terakhir apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Iblis tidak begitu-begitu amat. Iblis itu tahu kalau dia itu adalah bertuhan. Tahu kalau iblis itu punya Tuhan. Iblis masih mengenal pencipta langit dan bumi. Iblis masih mengakui kemuliaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblisnya kemudian berkata di hadapan Tuhannya, aku tidak sujud kepada Adam bukan karena aku ingkar engkau Tuhanku. Bukan. Malah dikatakan dalam Al-Quran setelah dia bersumpah di hadapan Tuhannya untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Apa kata iblis? Rabbi, ya Tuhanku. Kepada siapa iblis memanggil Tuhan? Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang menciptakan Adam alaihissalam. Iblis memanggil Tuhan kepadanya. Tapi kalau saudara kita Kristen, pernah nggak dia memanggil Tuhan kepada Tuhan yang mengutus kemudian para nabi? Enggak. Dia memanggil Tuhannya kepada Yesus ciptaan. Iblis masih memanggil pencipta langit dan bumi. Bahkan iblis mengatakan demi kemuliaanmu, wabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblis masih mengimani kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara kita Kristen ini, enggak lagi. Kemuliaan Tuhan habis sehabis-habisnya. Tuhan mereka imani turun menjadi bayi. Bahkan mereka bukan hanya sekedar itu. Tuhan mereka imani menjadi manusia dan mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Iblis tidak gitu-gitu amat. Iblis masih memuliakan Tuhan. Iblis masih sujud kepada Tuhan. Selain dia ketika diminta sujud kepada Adam baru mereka enggak mau. Iblis tahu neraka. Tahu neraka itu pedih. Tahu. Tapi karena kesombongan dia rela kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Daripada mereka disuruh sujud. Menghambakan diri. Menghormatkan diri kepada Adam alaihissalam. Iblis tahu itu. Begitu juga Kristen. Kristen tahu Yesus itu manusia. Kristen tahu ada penyesat bernama Yesus. Kristen tahu kitabnya setiap saat direvisi. Kristen tahu larangan Tuhan makan babi. Kristen tahu Tuhan memerintahkan bersunat. Kristen tahu dilarang kemudian mengganggu hari Sabat, hari Sabtu. Tahu Kristen itu. Tahu betul. Kristen tahu Yesus itu bersunat, Yesus itu syahadat, Yesus itu puasa, Yesus itu sujud, Yesus itu bertuhan. Kristen tahu. Kenapa kemudian mereka tidak tunduk kepada kebenaran? Sombong. Apakah mereka akan habis? Iblis nanti habis di muka bumi, baru mereka habis di Indonesia. Akan tetap ada. Karena iblis telah bersumpah. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. La uqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Hamba yang terpilih adalah mereka yang mendudukkan Tuhannya Yesus, bukan makhluk.
yang mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, dan mendudukkan Yesus Nabi Rasul untuk Bani Israel. Itu adalah manusia mukhlasin, mereka yang ikhlas terpilih di antara manusia. Mau enggak saudara Kristen mengimani itu? Enggak. Pasti mereka berdalih, pasti mereka mencari alasan, pasti mereka kemudian mencari solusi untuk keluar dari tekanan kebenaran. Demi untuk melanggengkan apa yang Yesus sampaikan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Terakhir, kalau Kristen itu habis, maka gugurlah Bible. Kata Yesus, di hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Keturunan Islam? Bukan. Keturunan Hindu? Bukan. Keturunan Katolik apa? Keturunan ateis? Bukan. Keturunan aliteng penyembah Yesus yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, punya turunan nanti. Di hari kemudian neneknya yang mengajarkan mereka akan bertemu dengan Yesus dan diusir. Itu pasti ada keturunan dari Kristen, makanya mereka ngotot. Bang Suma penyesat, Bang Suma ngomong tanpa dalil, Bang Suma itu penista. Itu aja terus yang terlontar dari mulutnya. Padahal umat Islam membawa satu berita benar. Yesus manusia suci. Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak ditampar. Yesus tidak diludahin. Yesus tidak ditonjok. Yesus tidak ditelanjangin. Yesus tidak digantung. Tidak ditombak. Tidak dibunuh. Yesus manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat yang dijaga oleh Tuhan Rabbus Samawati wal Ardh. Kami berjuang 24 jam non-stop, makan pun kadang lupa, mandi kadang lupa, bahkan anak-anak kadang terbengkalai, pekerjaan rumah terbengkalai. Demi apa? Demi cinta kasih kepada saudara-saudara kami Kristen. Tapi apa upahnya? Dilaporkan di polisi. Dibilang penghujat, penista, pemecah belah, intoleran dan seterusnya. Padahal yang kita sampaikan dalil demi dalil. Tadi contoh. Saya bertemu dengan seorang wanita bernama Darni Advent. Dia membawa Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Apanya yang harus dipercaya? Kakinya, tangannya, kepalanya, badannya, atau apanya? Ucapannya. Apa ucapan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya. Ente umat Israel. Bukan begitu, enggak percaya. Berarti mati. Tidak memperoleh hidup kekal. Karena tidak percaya. Awalnya percaya. Apakah Anda Bani Israel? Bukan begitu Bang Suma. Berarti tidak percaya. Mulut berkata percaya, tapi praktiknya mengatakan tidak. Itulah yang disebut antikristus. Jadi kalau ditanya, apakah Kristen akan habis? Orang-orang pemikir, orang yang menggunakan akal, insya Allah mereka akan meninggalkan gereja. Insya Allah mereka akan memuliakan Yesus dan tidak lagi mengaminkan ajaran yang mengutuk Yesus. Insya Allah mereka akan bertemu Yesus di Firdaus. Yang menggunakan akal pasti meninggalkan gereja, pasti meninggalkan Bible, pasti meninggalkan Paulus, pasti meninggalkan makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Insya Allah. Seperti itu saudaraku. Tapi kalau mereka yang ngotot, yang hanya menggunakan ego, yang tidak mau menggunakan akal, yang hanya nafsu, emosi, jengkel, kesal, iri, dengki, hasad, suka makan babi, suka minum balok, itulah mereka yang susah untuk mengeluarkan diri mereka dari lingkaran kesesatan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang.
Jadi penyesat itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Banyak orang yang akan disesatkannya. Hari ini kita menemukan kelompok besar di dunia ini bernama Kristen. Konon Kristen itu pengikut Kristus. Yesus berkata kepada Yahudi, hati-hati kepada penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tergenapi Kristen 2 miliar. Mereka mengaku pengikut Kristus. Sayangnya Kristus yang asli tidak pernah mengajarkan untuk diibadahi. Saya kira begitu saudaraku. Thank you. Oke, terima kasih Bang Suma. Jadi benar sekali ya Bang Suma ya. Sama seperti aku ini yang mantan misionaris awalnya Allahu ya. Akbar. Tapi hanya saja sewaktu menjadi misionaris, untung aja belum ada yang aku murtadkan Bang Suma. Aku hanya sebagai seksi sibuk menyakomodasi misionaris saja waktu itu. Jadi begini ya Bang Suma ya. Izin menambahkan statement dari Bang Suma tadi. Silakan saudara, silakan. Ya, sebenarnya Oke, ya. Terima kasih Bang Suma. Sebenarnya Bang Suma, Kristen dalam hal ini kita yang tersesat dan hilang. Makanya Islam mempunyai tugas buat menyatukan, merangkul kembali saudara-saudara kita ini yang sedang terpisah karena kepentingan golongan pada zaman Romawi kuno Bang Suma yang membuat persaudaraan kita ini terpisah antara satu dengan lainnya. Jadi begini Bang Suma, bukti bahwa kekristenan dan Islam ini sebenarnya bersaudara adalah nabi-nabinya itu sama. Contohnya Nabi Musa di perjanjian di perjanjian lama dan di Islam pun mempunyai nama yang sama. Contoh lain Nabi Abraham dalam perjanjian lama dan di Islam bernama Nabi Ibrahim ya. Dan contoh ini Nabi Isa dalam Islam, tapi ini perjanjian baru Kristen jadi Yesus. Inilah tanda-tanda dan bukti bahwa Islam awalnya telah menjadi nama nama pun diubah dan menjadi berbeda karena kepentingan politik dan kekuasaan pada zaman Romawi kuno. Makanya Bang Suma melalui hati inilah mereka tulus ingin menyatukan kembali, terputus menyatu kembali. Semoga niat baik api ini jalannya diridhoi dan bisa terwujud kembali sehingga Islam dan khususnya Kristen bisa berubah menyatu menjadi agama yang benar yakni agama itu sendiri. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Oke, saudara-saudara, jadi tengoklah kalau orang menggunakan akal sehat. Kalau dikatakan Kristen itu dekat, Al-Quran mengatakan Nasrani itu dekat persahabatannya dengan Islam. Ya meskipun saya sendiri mengakui Nasrani ini bukanlah Kristen hari ini. Akan tetapi orang Hindu dan orang Kristen tidak mengimani oknum yang sama, yaitu Nabi Musa, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu Ishak, yaitu Yakub, yaitu Daud. Orang Hindu tidak beriman kepada oknum tersebut, begitu juga orang Buddha. Tapi kalau orang Kristen percaya kepada oknum-oknum tadi, Islam pun demikian. Makanya jangan marah kalau Islam membahas agama saudara. Jangan gengsi kalau Islam membahas kitab saudara. Jangan, karena memang kalian yang mendekat kepada kami. Bukti, setiap hari menyebut kata Alkitab, kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, kata iman, kata syafaat, kata mukjizat, apalagi salib, apalagi Injil, semua diambil. Berarti kalian yang mendekatkan diri kepada Islam sehingga kita akrab. Cuman yang membedakan prosesi ibadah.
Kok kalian menyembah kepada makhluk? Ini nabi-nabi terdahulu tak ada yang menyembah makhluk. Makanan-makanan yang diharamkan mereka nggak makan. Orang Yahudi tidak makan babi, orang Islam tidak makan babi. Kalian jangan cuma makan, tidur pun sama. Itu. Jadi hal ini perlu disikapi secara bijaksana. Bahwasanya ketika umat Islam membahas kitab kalian, jangan tersinggung. Karena Al-Quran membahas kalian. Al-Quran membahas kitab kalian. Al-Quran membahas sembahan kalian. Jangan tersinggung. Biarkan Islam dengan keislamannya. Islam datang kemudian sebagai batu sandungan. Mungkin mana? Tidak bisa dilarang Islam itu. Ketika Islam berbicara, pasti ada datanya. Dan itu fakta adanya. Itu real. Itu real. Tidak bisa dibantah. Al-Quran mengatakan orang kafir itu bla 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 bla. Itu fakta. Jadi nggak usah sensi. Wah, Islam kok kenapa bahas terus kitab kita? Al-Quran saya yang membahas itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 79. Membahas tentang Bible. Itu. Jadi tidak bisa kemudian Anda melarang kami menjalankan syariat agama kami. Yaitu mengurai isi Quran. Uraian Al-Quran salah satunya adalah agama Kristen. Uraian salah satu Al-Quran dari isi Al-Quran adalah mengurai Bibelnya Kristen. Tuhannya Kristen. Penyaliban yang ada dan seterusnya. Jadi nggak bisa kalian bantah. Kalian tidak bisa menahan laju pengajaran para apologet Islam. Nggak bisa. Anda tidak punya hak melarang umat Islam membahas agamanya. Anda tidak punya hak melarang umat Islam mengkaji Al-Quran. Cakupan Al-Quran kisi-kisinya diantaranya agamamu, Tuhanmu, kitabmu. Jadi kalau umat Islam berbicara tentang kekristenan, umat Islam berbicara tentang Yesus, umat Islam berbicara tentang Bible, jangan marah. Karena kitab suci Al-Quran memang memuntahkan semua yang terkait dengan hal tersebut. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuh, nyinggung kalian. Jangan marah. Karena agama kita ini dilindungi oleh negara. Kita bebas melaksanakan agama kita masing-masing. Agama saya mengajarkan itu. Mau gimana? Masa kau melarang? Jangan kau bilang begitu Bang Suma. Tidak boleh. Tidak boleh kau melarang. Kalian tidak bisa membatasi kami. Kalau kita mau meluruskan, Kristen tidak ada membahas Al-Quran. Nah itu betul. Kristen tidak ada membahas Islam. Itu betul. Itu betul. Karena Orde Lama tidak membahas Orde Baru. Orde Baru tidak membahas kemudian reformasi. Cuma sebagai rancangan ke depan. Rancangan ke depan. Rancangan ke depan. Nah rancangan Tuhan ke depan apa? Damai, sejahtera. Ya Islam dong. Gitu saudara-saudaraku. Ya mungkin silakan ada yang mau disampaikan oleh guru-guru KM di sini, silakan. Silakan Bang Christian Solder. Rancangan ke depan Islam damai sejahtera. Jadi apa tanggapan Anda tentang kerusuhan-kerusuhan sekarang? Bang Richard. Oke, saya jawab. Masya Allah, barakallah fikum. Saya jawab. Ketika berbicara mengenai kerusuhan yang terjadi, Islam tidak pernah menciptakan kerusuhan. Dinul Islam adalah dinul yang terpimpin. Haram hukumnya umat Islam mengganggu orang lain. Berdasarkan data, berdasarkan dalil Al-Quran. Tidak boleh umat Islam itu mengganggu agama orang lain. Singkat aja, Malah Bang, setuju apa enggak setuju? Saya mengatakan Islam tidak pernah merusak tatanan kehidupan manusia, sosial, budaya dan seterusnya. Dengarkan. Yang terjadi di Indonesia gimana Bang? Setuju apa enggak setuju? Apa yang ada di Indonesia? Bukankah Indonesia dipimpin oleh umat Islam? Gubernurnya di mana-mana Islam.
polisinya di mana-mana Islam, TNI-nya Jadi di bisa mana-mana semena-mena Islam. terhadap kerukunan. Mana Kedamaian yang buktinya? abang bilang tadi itu apa Mana gunanya? buktinya semena-mena? Sulawesi Selatan aman, Barat, Timur, Utara, Tenggara aman, Sumatera Bang, Timur, Barat jangan tutup aman, mata, jangan Kalimantan tutup telinga. Timur, Barat aman. Apa yang tidak Jangan aman tutup cuma mata di dan sana tutup nah. telinga terhadap apa Di yang terjadi mana sekarang, Bang. terbit matahari, di situ nah bagian Indonesia yang tidak aman, yang selalu kita dengarkan. Anggota Polri ditembak mati, TNI ditembak mati, orang Bugis ditembak mati, orang mau begini ditembak mati. Di sana nah tempatnya. Di situ Bang, mereka penduduknya tidak teriak dalam nama Yesus baru mereka mayoritas tembak. Mereka teriak Islam kan? Allahu Akbar dalam kerusuhan itu, Bang. Islam jangankan dalam keadaan genting, bersin pun menyebut Allah Tuhannya. Bahkan Kristen ikut-ikutan kan menyebut Tuhannya Jadi umat Anda Islam. setuju dengan semua yang terjadi itu? Kenapa Anda memaksa saya untuk setuju? Sedangkan yang kacau di negara ini Ambon Poso, Poso Ambon, Ambon Poso pelakunya Kristen. Yang membunuh 3.000 umat Islam baru-baru ini, saya sudah masih muda saat itu, tahun 98. Makanya saya bilang. 92. Diam. Pelakunya Kristen. Orang di Anda tak berani Ambon, berbuat orang di pernyataan. Poso Saya pelakunya berani, Bang. Kristen. Saya aktivis 98, saya hafal, saya paham betul. Kalau saya setuju, gerakan-gerakan Bang. kalian. Saudara, seluruh kejadian-kejadian frontal yang terjadi di Nusantara ini yang terkait dengan SARA, pelakunya pertama adalah Kristen. Kalau saya setuju dengan Jangan kamu cerita kerusuhan Muslim. tentang Saya agama. setuju, Bang. Rusuh. Kerusuhan Ambon pelakunya Kristen. Kerusuhan Ya, rusuh Poso aja pelakunya terus. Kristen. Bagus, rusuh terus, Bang. Kerusuhan sekarang yang terjadi di mata kita pelakunya Kristen. Jangan asal kau ngomong. Rusuh bagus, Bang. Rusuh terus bagus. Mana yang rusuh? Apanya otak kau ini? Kau menginginkan kerusuhan terjadi? Kami tidak. Karena itu yang Karena Islam- dilakukan oleh umat Muslim dengan teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, kata itulah yang mengusir penjajah. Bukan halilintar. Kata itulah yang membuat kerusuhan sekarang ini, yang menjadi Mana kerusuhannya? Mana cikal bakal kerusuhannya? teroris di Indonesia itulah kata itulah Mana yang menjadi cikal bakal kerusuhannya? teroris. Mana Indonesia adem, polisi kita bekerja dengan baik, tentara kita bekerja dengan cantik, presiden kita, Kapolri kita bekerja dengan jajarannya dengan Indonesia sangat-sangat itu bukan negara indah. hukum, Bang. Indonesia itu negara Islam. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Karena semua hukum hanya berdasar pada mayoritas sekarang, tidak ada pembelaan terhadap Allahu minoritas. Akbar, Masya Allahu Allah. Akbar, Bang. Masya Allah, Masya Allah. Makanya terus Masya buat Allah, kerusuhan Masya karena Allah. itu memang ajaran di Al-Qur'anmu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalam agamamu Kejadian 13 Disebut kalau jangan bergaul dengan orang Nasrani, orang Kristen. justru itu ada di dalam kitabmu 2 Yohanes 1:10 nomor 11. Jangan kau beri salam kepada Terus saya orang dukung, di luar Bang, karena itu Kristen. ajaran nabimu. Itu ajaranmu 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Jangan kamu biarkan orang yang bukan Kristen Bang. masuk bertamu di rumahmu. Dan Bang, jangan kau beri Bang. salam kepada mereka. Bahkan di dalam Ulangan 13 dikatakan, apabila Bang. saudaramu laki-laki, ibu kandungmu, anak Bang. kandungmu, saudara-saudaramu, istrimu, sahabatmu membujuk engkau untuk menyembah kepada selain daripada Tuhannya Bani Israel, yaitu Yesus menurut Kristen, maka kau harus membunuhnya. Bang, jangan menggap-menggap. Kasih kesempatan bicara boleh, Bang? Saya minta kepada kamu data di dalam Al-Quran yang minta untuk memerangi itu di mana dalilnya. Bang, makanya Kalau saya sudah baca tunjukkan Quran, Ulangan jangan baca 13. Alkitab, Bang. Baca Quran. jangan Ulangan baca Alkitab, Bang. 13 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 8 Nah, makanya baca sampai Quran, nomor jangan 9. baca kitab biar tahu. Perintahnya di dalam Bible membunuh orang yang beda agama. Bang. Tolong Boleh tunjukkan nggak di saya dalam bicara kitab dulu? Al-Quran. Tunggu. Saya tunjukkan Tadi dalil Anda dulu. 2 jam bicara, Saya diam, saya Bang. tunjukkan Boleh saya dalil bicara dulu. Bang? Di dalam Ulangan 13 perintah membunuh Udah, Bang, saya orang sudah yang tahu, beda Bang. agama. Anda tadi udah mau 3 jam ini, Bang. Boleh saya Dengar dulu. Tadi saya ditanya oleh saudara Kristen sendiri,
Apakah kamu menurut udah 2 saudara jam, 3 itu jam di bicara terus, Indonesia, saya belum, Bang. di Indonesia itu akan punah? Saya katakan orang-orang yang tidak menggunakan akal seperti Christian Soldier ini itu tidak akan Iya, punah saya kecuali bicara dulu kematian. lah. Ulangan 13, kitab yang kamu Udah, Bang, genggam udah, saya setiap tahu, saat. Bang. Dengarkan, anak monyet, anak kera, dengarkan. Mute dulu ini, mute dulu ini, mute. Kamu di mute dulu. Ah, bagus. Dengarkan baik-baik kau dibawa. Semua Kristen yang ada di Indonesia, dengarkan saya. Kitab yang kamu genggam, Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 9. Perintahnya jelas, membunuh orang yang beda agama. Jangan engkau mengalah kepadanya, jangan mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh ibumu, membunuh ayahmu, membunuh bapakmu, membunuh kakekmu, membunuh saudaramu, membunuh anak-anak kandungmu, kalau dia beda agama denganmu dan mengajak untuk melakukan ikut kepada agamanya. Bunuh, itu perintah. Ulangan 20 nomor 10. Apabila kau mendatangi sebuah wilayah, kau ingin mengepung, kau ingin kemudian melakukan perlawanan kepadanya, kepung, ajak berdamai. Kalau mereka membuka gerbangnya untuk menerima perdamaian, maka jadikan mereka semua menjadi budakmu, suruh mereka bekerja rodi untukmu. Akan tetapi, kalau mereka tidak mau berdamai, bunuh semua laki-laki yang ada di situ. Tolong tunjukkan di dalam Al-Quran perintah membunuh umat di luar agama Islam. Kalau ada yang mengajarkan kamu untuk murtad, bunuh. Itu dalilnya di mana? Tunjukkan kepada saya, saudara Kristen yang ada di bawah yang segan naik ke atas, tinggal Anda ketik Al-Quran berapa yang memerintahkan membunuh orang di luar Islam. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan kau tunjukkan kepada saya dalil dalam Al-Quran untuk membunuh orang yang di luar agama Islam. Saya Silakan. bernarasi dulu ya, Bang. Bang, Nanti Anda tunjukkan dalil. Tadi, Kalau boleh tidak, abang diam kalau dulu? tidak Anda tunjukkan dalil, boleh abang berarti diam Anda dulu? Saya hanya bicara ingin dulu, Bang. memecah belah bangsa. Kalau Anda tidak Oh, menunjukkan enggak. dalil. Kalau Anda Justru tidak Anda menunjukkan yang- dalil, berarti Tunggu. Anda ingin merusak Ya, tatanan dengar dulu, negara Bang. kita ini. Ingat, Islam mayoritas di negara ini. Kalau Anda berbicara tentang Islam tanpa dalil, itu sama halnya Anda ingin merusak tatanan masyarakat yang sudah damai di negara ini. Silakan tunjukkan data. Saya tunggu. Cuma bilang damai, Kalian semua Bang. Nggak menjadi ada saksi. kedamaian kok di Indonesia. Tiga. Indonesia itu bukan negara damai. Kamu di Nggak mana ada sekarang? kedamaian di sana. Kamu sekarang di mana? Saya Jangan bernarasi dulu mentang-mentang karena istrimu diperkosa tadi malam sama babi, Boleh. kau bilang Indonesia tidak damai. Udah kau turun, Jing. Boleh. Anjing kau turun, anjing. Turun. Kau bilang negaraku tidak damai, Indonesia bukan negara damai. Kau turun, tinggalkan Nusantara ini. Kau keluar ke negara di mana dulu negara itu adalah menjadi majikan eyangmu. Jangan kau di sini. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Dia memang di luar negeri, tapi keluarganya masih di pantasan. sini. Keluarganya Oh, masih di kodo. Indonesia. Mungkin Oh, keluarganya kodo. habis digilir-gilir kali keluarganya di Indonesia. Sama babi, iya. Ya, bisa jadi. Mungkin dia ribut warisan kali sama saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Dia kalah, makanya dia dendam terhadap negara ini yang dihina dan dinistakan bangsa kita. Enak aja. Bagaimana Umat dengan Lukas 19:27 Mas Ibu? Udahlah, mereka semua itu memang begitu adanya. Mereka memang begitu adanya, sakit hati, dendam. Karena mereka tidak berhasil mayoritas. Kiki silakan, selamat malam. Dibuka mic-nya yang baru naik. Kiki nggak mau bicara, diturunkan ya. Pierre, selamat malam Pierre. Ya, halo, selamat malam. Malam Bang.
Muslim Kristen bang? Saya Kristen. Oke. Ada yang mau ditanggapi bang? Silakan. Enggak, pernyataan Bang Suma yang mengutip-ngutip kitab yang enggak jelas, cuma ambil-ambil sepotong-sepotong. Dia enggak bisa bedakan yang ada di perjanjian. Apa? Terus itu memang disuruh membunuh, tapi untuk umat Israel, bukan orang-orang zaman now, gitu loh. Kalau perpuluhan, Beda lagi masalahnya, itu soal persembahan. kalau perpuluhan beda lagi. Kalau yang kayak tadi Iya. itu, Beda, memang beda. Anda bisa bayangkan nggak perpuluhan sama pokok bahasan kita udah lari seperti itu? perpuluhan Kan- itu perpuluhan itu kewajiban untuk siapa? Itu untuk orang Israel. Nah, terus kenapa masih dipakai di gereja? Karena duit. Gitu loh. Dan satu hal lagi untuk Bang Suma. Kau Daeng, jangan kau begitu mulutmu, Dek. Pokoknya hidupmu ndak akan tiga hari lagi. Pegang janjiku dalam nama Yesus. Percaya ndak? Silakan hujat, silakan mainkan inspirasi dan Ingat teman-teman, ini ancaman ya, ini ancaman. Seorang Kristen memberikan saya ancaman hidup 3 hari lagi. Artinya apa yang hendak Anda lakukan? Membakar rumah saya? Menghadang saya di jalan? Menembak mati saya? Hahaha, Kristen. Ancamanmu ini luar biasa. Dipiralkan teman-teman. Dia mengancam Bang lihat lagi ya Suma pernyataan saya. hidup Lihat dan 3 simak. hari lagi. 3 hari. Artinya beliau mau mengeksekusi mati saya. Tuh, dengarkan. Yang membuat kemudian Indonesia ini tidak tenang orang-orang seperti ini. Kalau Anda membunuh saya, umat Islam tidak akan diam. Kalian akan dicari, akan siping KTP, akan dicari pemakan-pemakan babi, dihabisi kalian. Ribut terjadi, keributan. Jangan ancam-ancam kayak begitu, karena saya tidak pernah takut sama kalian. Saya kemana-mana saya sendiri. Gak pernah saya dikawal sama orang hebat, gak pernah. Saya sendiri kemana-mana. Bukti saya tidak pernah takut sama kalian. Apain kau ancam-ancam kayak begitu? Emang lu pikir Yesus diancam mati, bangkit hari ketiga? Kau itu ada-ada aja. Terlalu lebay, terlalu sombong mulutmu. Habis nonton Kau ini kali itu, ya. kau itu yang saya sumpahi. Malam bang, malam. Kau yang kusumpahi 3 hari lagi kau tidak bisa kontolmu itu tidak bisa berdiri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Penismu itu jadi lasok bolong, tidak mau lagi bangkit dari tempatnya. Jangan terlalu sombong kau. Malam bang. Kau bisa nonton film Doti kali dia tuh. Barangkali. Selamat malam semua. Bentar dulu, luruskan dulu ini. Waalaikumsalam. Luruskan dulu ini malam. Ada orang logat-logat Makassar mengancam Banyuma. Umurnya sisa 3 hari lagi. Ini ancaman yang nyata loh di media sosial. Ya, ini ancaman. Ini udah masuk ranah pidana loh. Ini terekam. Kau harus bertanggung jawab dengan kata-katamu ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Kalau sudah menyangkut hidup seseorang diancam. Selamat malam. Ya, silakan, selamat malam. Malam, perkenalkan saya Vincent. Saya orang Katolik dari NTT. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Saya terus terang saya tidak terlalu kopi dari tadi, hanya ketika ada lihat ketika Bang Zuma marah-marah juga saya bingung tadi apa kira-kira yang dimarahnya, tapi saya tahu akar masalah karena Bang Verter itu kan sumpahin, memang nggak boleh, bukan haknya dia untuk mengambil nyawa manusia. Itu. Tapi yang berkaitan dengan tentang Tuhan, saya rasa semua kita ini arahnya ke jalan baik, tidak ada yang tidak baik. Bicara tentang agama, bicara tentang kebaikan. Hanya saja tentang kenyamanan dia mau di mana saja itu bebas. Begitu Bang. Ya, itulah yang bahaya saudara, kalau seluruh agama itu dianggap baik.
Iya, agama kan mengajarkan tentang kebaikan. Yang Adakah mana? Yang mana kebaikan itu yang maksud Anda? Menyembah kepada sesama makhluk itu baik? baik dan benar, bukan tentang kebenaran, itu salah bahasa, baik dan benar. Itu. Iya, karena itulah kemudian makanya Islam mengklaim dirinya benar, Kristen mengklaim benar. Mari kita uji kebenaran itu. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Oh, enggak, tidak, dan itu yang tidak yang itu enggak boleh. Tuhan tidak mengajarkan untuk saling sikut. Iya, memang Tuhan tidak mengajarkan saling sikut, tapi amanat agung, Amatan agung siapa? amanat agung jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Maka amanat itu yang merasuki saudara-saudara Kristen menjadi misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Makanya salah satu cara memurtadkan umat Islam, kitabnya Kristen yang dari Yunani menggunakan sampul Alkitab. Tuhannya yang adalah Theos dipakai menjadi Allah. Kitabnya yang adalah Biblos dijadikan menjadi Injil. Itu semua upaya-upaya untuk mengkristenkan umat Islam karena amanat agung. Kami tidak mungkin diam terus, Bung. Kami pasti angkat suara. Ketika kami angkat suara, malah dikatakan kita pemecah belah. Itulah pemecah belah tadi tuh yang mengatakan negara Indonesia ini tidak damai dan seterusnya. Pernah beberapa hari yang lalu saya naik kemudian di Komal dikeroyok 8 orang di sana, maki-maki polisi semuanya dimaki, aparat kita dimaki, negara kita dimaki. Itu. Tadi lagi ada yang mengancam. Kalau saya Bang, sederhana saja. Bahwa Tuhan yang kita imani itu baik adanya, baik dan benar. Mengapa? Ketika dia beri pola pikir, kemampuan kita. Hanya itu, kelebihan Tuhan adalah tidak mengambil kebebasan kita. Itu saja. Kalau kebebasan kita diambil, maka akhirlah kita. Itu. Sehingga kalau berbicara tentang itu sebuah konsep dasar masing-masing sebuah organisasi. Semacam organisasi juga agama ini kan. Semua mengklaim bahwa saya benar, satu juga mengklaim bahwa saya benar. Kalau saya lebih mengarah pada berpikiran jiwa besar pada sebuah agama. Karena siapapun manusia di dunia ini, ketika dia mengimani dan dengan hati, maka tidak ada yang namanya merasa bersalah terhadap orang lain, merasa curiga terhadap orang. Saya tidak mau. Mengapa? Karena kami diajarkan untuk cinta kasih. Itu. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda mengajarkan cinta kasih ketika Anda mengajarkan anak Anda kemudian menyembah kepada ciptaan? Apa akibatnya ketika menyembah Yesus menurut Tuhan? Anak Anda masuk neraka. Itu yang Anda sebutkan cinta kasih. Sementara Yesus mengusir orang yang menyembah dirinya. Konsepnya dari mana itu? Konsepnya bahwa Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian Kristen. Itu. Apakah Anda dia katakan kasih ketika Anda membiarkan anak Anda diusir oleh Yesus? Itu bukan kasih. Ada yang disebut kata latria. Latria adalah penyembahan terhadap Tuhan. Dan itu yang diakui kami. Nah, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Tuhannya Yesus? Pertanyaan saya mendasar. Apakah ketika kita beragama, melihat agama orang lain, apakah Bang merasa risih atau bagaimana? Coba dijelaskan lebih bagus. Dan bagi saya memberi kebebasan kepada teman-teman, mau siapapun, mau pindah kemanapun, ketika dia nyaman. Kalau saya, itu. Kalau saya beda lagi. Kalau saya beda. Ya. Kalau saya ajarkan Islam dengan Islam dan ajarkan Kristen dengan Kristen. Setelah Kristen tampil sesuai dengan agama Kristen asli dan Islam tampil
seperti apa adanya saat ini dan saat yang lalu, karena Islam selalu tampil asli, cuman Islam Kristen yang selalu berpalsu-palsu ria. Setelah Islam itu menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, baru biarkan orang yang memilih. Apakah mereka mau mengikuti menyembah dewa, menyembah makhluk roh, menyembah manusia yang keluar dari kubur, atau mereka mau mengikuti menyembah hakikat pencipta yang maha suci. Itu yang betul. Pertanyaan saya, hakikat yang maha suci itu siapa? Hakikat yang maha suci adalah Khalik yang disembah juga oleh Yesus anak Maria. Yang pertanyaan saya, Muhammad itu menyembah Allah juga toh? Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Ya sama. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Begitu juga Bible mengajarkan seperti itu. Oh enggak, Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu konsep. Iya memang konsep. Kristen menyembah yang bukan Yesus asli, tapi Yesus palsu yang disembah oleh Kristen. Itu dalil. Pertanyaan saya balik, apakah Yesus yang asli itu seperti apa? Yesus yang asli manusia, mengajarkan Bani Israel menerima dirinya sebagai rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan yang keluar dari kubur. Itu ketika terjadi proses hidupnya. Iya, prosesnya itu namanya proses. Ya, kok ada Tuhan berproses? Tuhan berproses manusia menjadi mayat lalu menjadi Tuhan gitu maksudnya? Pertanyaan saya, apakah abang tahu yang disebut kausal prima, penyebab utama? Saya tahu. Ya itu, makanya itu di situ bang. Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian Tuhan yang mengutusnya itu bakal mati, dibunuh manusia dan keluar dari kubur pada hari ketiga? Ada nggak? Ya. Atau sekali Yesus mengajarkan waspada kepada penyesat setan yang datang dengan memalsukan namanya menjadi Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ayo, yang mana yang betul? Yesus mengajarkan Tuhan nusul menjadi manusia bangkit pada hari ketiga dan itu adalah Tuhan, atau Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, akan menyesatkan banyak orang si Kristus palsu ini. Mana yang betul Yesus ajarannya? Nah, pertanyaan saya begini. Saya heran juga kalau bilang ada Yesus palsu, ada Yesus asli. Karena kami yang namanya Yesus yang asli dan palsu, kami tidak ada memberitahu bahwa Yesus itu ada palsu, enggak ada. Yesus yang memberitakan itu, ada Yesus palsu. Karena kami mengikuti kitab suci kami. Yesus yang mengatakan di dalam kitabmu yang saudara anggap suci itu, yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia akan berkata akulah Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh dalilnya. Abang belajar banyak dulu memahami tentang Justru karena saya percaya diri belajar Bible dan Al-Quran, maka saya tampil sebagai pengajar untuk supaya tidak tersesat kelamaan. Mengapa saya harus belajar banyak? Karena ketika abang belajar banyak, maka tidak akan terjadi bahwa ini salah, ini benar. Begitu. Kalau belajar setengah-setengah, maka ibaratkan seperti anak kecil yang baru berdiri. Ketika dia mau berdiri jatuh. Yang bagusnya belajar lebih bagus. Yang belajar setengah-setengah itu bang, gini bang, yang belajar setengah-setengah itu, yang mengatakan Tuhan itu 100% sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, itu belajar setengah-setengah. Kalau dikatakan sepenuhnya manusia, berarti totalitas manusia, tidak ada baginya unsur lain. Kalau dikatakan sepenuhnya Tuhan, berarti tidak ada padanya unsur lain. Karena kalian belajar setengah-setengah, justru cenderung tidak belajar, cuman imani saja. Inilah yang terjadi. Saya hanya sekedar mengarahkan abang saja. Anda tidak bisa mengarahkan orang untuk mandi bersih selama Anda masih berkata dan menyeru orang mandi bersih, sementara pada saat itu Anda masih di comberan baring. Gak bisa. Abang begini, yang bagusnya
lebih belajar Iya. lagi. Mm-mm. Belajar lagi tentang kalau memang abang tahu semua tentang Bible, tentang kitab suci, saya bersyukur, saya senang kalau abang tahu semua toh. Tapi yang bagus kan, ambil yang positifnya. Karena siapapun di muka bumi ini, yang namanya manusia, yang artinya makhluk sosial, yang saling bergantungan satu dengan yang lain, jangan menjadikan ini sebagai menjadi dalil atau menjadi cara untuk saling bermusuhan. Itu jangan. Tidak Karena, ada, Bung. ya, Tidak ada yang bermusuhan. Kalau saya dan abang begini. Nggak ada. Kita nggak bermusuhan di sini. Ya, Saya kalau menyampaikan isi Quran begini. dan Kalau saya saya dan abang mengurai aman-aman isi saja. Quran. Kan Begini, gitu. Begini bang, kalau saya dan abang aman-aman saja. Mengapa? Ya Karena aman. Saya nggak ngancam abang. karena saya paham ada disebut manusia itu adalah disebut kuriositas. Kuriositas adalah itu manusia yang tidak pernah puas untuk mencari sesuatu kebaikan, kebenaran. Itu wajar, itu sah bagi saya. Tapi itu jangan menjadi tameng itu untuk apa namanya menjadi acuan bahwa itu tidak bagus, itu palsu, itu asli. Itu bukan itu sebenarnya. Mencari kebenaran itu adalah mengakui kebenaran orang, mengaku juga kebenaran saya, begitu. Itu yang Itu bagus. ambigu namanya. Bukan bicara ambigu. Konsep kita adalah konsep manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantungan dengan satu yang lain. Ketika saya jalan ketemu dengan Bang Juma, ketika saya sesat pasti Bang Juma bantu saya. Oh itu iya. Ini kita berbicara mengenai keyakinan, Bung. Ya, Tidak keyakinan bisa kita mengakui keyakinan di luar keyakinan kita itu benar. Itu nggak bisa. Itu artinya Anda ragu terhadap keyakinan Anda. Oh, Kalau enggak, Anda saya sudah enggak yakin keyakinan Anda itu benar, Bang. maka keyakinan orang lain itu salah. Bang, saya Katolik, tetap Katolik. Itu. Iya, tidak ada yang menyuruh Anda untuk menjadi merica ketum rajai. Tetap aja kemudian Anda Katolik. Walaupun katakan bahwa ada yang palsu, Yesus yang palsu dan tidak palsunya, bagi saya tetap Katolik. Sekali Katolik, tetap Katolik. Ya setan juga begitu, juga Bang. ada, Sekali setan tetap setan. Setan juga begitu kok. Sekali setan tetap setan. Mau neraka kek, mau apa kek, tetap setan. Setan juga begitu. Bagi saya Katolik tetap Katolik, Yesus tetap Yesus. Nah Apapun- sekarang Yesus sendiri apa agamanya? Kepercayaan Katolik nggak Yesus itu? Ya, Katolik nggak Yesus? abang tahu apa itu Katolik? Tahu. Artinya apa? Orang yang mendudukkan kemudian sembahan Romawi menjadi laju keagamaannya, keyakinannya setelah mereka menemukan kitab suci yang mereka ambil dari kitab kanonik. Oh salah bang, salah bang. Apanya yang salah? Apa yang salah? Tidak. Tahu arti Katolik itu? Arti dari atau secara etimologinya, epistemologinya, abang tahu? Apa yang mesti Anda katakan? Katolik itu sendiri katilokos, artinya keseluruhan atau universal. Apa masalahnya? Ya itu. Jadi di situ. Iya, Bahwa- kalau itu ditafsirkan, Bang, artinya kalau Anda mengatakan Katolik dalam bahasa Yunani ini universal, artinya keseluruhan dari ajaran nenek moyang orang Roma dan Yunani itu dimasukkan semuanya secara global ke dalam konsep gereja mula-mula dalam kerajaan Romawi, dalam panji gereja Katolik. Jangan ajarin saya. Ya, saya tahu bang, saya tahu tentang abang. Tapi yang sebagusnya saya mengarahkan abang. Saya mengarahkan abang. Saudara, saya ingin tanya dulu, Yesus itu Katolik enggak dia? Oh jelas. Nah, coba kasih saya data bukti di mana Yesus itu berkeyakinan nganyoli, yaitu menyadur ajaran Romawi kuno di dalam konsep keyakinannya sebagai seorang Yahudi. Tunjukkan. Ayo. Itu Ayo. Ayo. tahu tuh latria tadi itu. Latria tadi itu. Au. Latria tahu kan tadi kata latria itu? Au. Anda cuman menggonggong tak ada isi, percuma. Saya nggak mengonggong bang.
Itu menggonggong namanya. Kalau Anda mengatakan suatu dengan pernyataan diri dengan suara, itu menggonggong. Tidak ada makna yang muncul dalam lisan saudara yang berdasarkan secara histori kepada kehidupan Yesus, di mana saudara mengatakan Yesus adalah seorang Katolik. Itu namanya au-au. Au-au. Hanya gereja tempat Anda yang cocok, di sini enggak. Saya itu sekali saya katakan ya, kami anak-anak Sulawesi itu ketika sudah menginjakkan kaki di kampus, kami diajari ilmu kalam. Ada yang dari PM11, ada dari HMI, banyak organisasi di Makassar ini yang mengajarkan kami untuk mengasah otak kami untuk berpikir secara kritis. Jadi kalau kami kemudian digiring kepada keyakinan, maka pasti kami kritis dalam konsep itu. Kami digiring kepada politik, kami pasti kritis. Orang Sulawesi itu kritis, betul-betul kritis. Jangan ragu tentang itu. Jadi tak pakai kalau seorang Kristen tampil di hadapan kami bercerita au, tidak ada data secara histori, itu apa namanya? Sama bang. Kan percuma saja bang. Percuma saja kalau abang juga tidak mengakui orang lain. Sama juga Saya mengakui Kristen adalah agama, baik Katolik atau apapun itu, adalah sebuah keyakinan kepercayaan yang ditopang bukan dari proses berpikir. Camkan itu. Telan baik-baik pernyataan saya itu. Keyakinan kalian itu tidak ditopang dari proses berpikir. masalah begini abang. Ketika saya berbicara yang lebih dalam Loncat nanti, kemana-mana. begini abang. Ketika saya lebih masuk ke dalam agama nanti dikira penistaan. Itu yang saya nggak mau. Kalau kita berbicara data, itu bukan penistaan. Karena ada data yang kita sampaikan. Karena begini, ketika kami lebih dalam lagi berbicara, maka nanti kamu bilang kamu akan laporkan. Kami akan tidak. Saudara begini saudaraku, begini, tak ajarin, mumpung kamu lari ke situ, tak ajarin begini. Ketika kita berbicara tentang makanan, misalnya coto Makassar. Anda kalau berbicara tentang coto Makassar, lalu memberikan sebuah manifestasi penilaian down atau up dari nilai yang Anda berikan itu, lalu mengambil kesimpulan, Anda harus tahu apapun secara garis besar sampai ke akar-akarnya tentang coto Makassar, baru Anda tampil sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan sebuah kesimpulan untuk coto Makassar. Bukan hanya sekedar title, oh ini adalah sekolah tata boga, dia pernah sekolah tentang ini bla bla bla. Bukan cuma seperti itu. Tapi memang Anda harus memiliki disiplin ilmu yang mengkaji tentang coto Makassar. Baru Anda bisa memberikan satu kesimpulan akhir, di mana kesimpulan itu secara ilmiah, berdata, tidak tertolak oleh ilmu pengetahuan, budaya, dan asal usul dari coto Makassar itu sendiri. Berarti Anda bebas berkata nih, coto itu begini, campurannya seperti ini, airnya begini. Kemudian panas daripada kuahnya sekian derajat, dan seterusnya. Cakupan daripada campuran bawang merah, bawang putih hanya bertahan sampai sekian menit. Lepas daripada itu hambar, dia pindahnya nanti akan rasanya seperti dodol Garut. Kalau dia sudah lewat waktunya sekian menit. Itu Anda boleh mengatakan itu kalau Anda mendalami seluk-beluk daripada coto Makassar itu sendiri. Berdasarkan ilmu dasarnya, disiplin ilmunya. Kalau Anda mengatakan, coto Makassar itu, kenapa sih coto Makassar itu harus memakai kemudian tepung tapioka? Kenapa sih coto Makassar itu harus menggunakan ikan yang agak matang, tidak setengah matang? Anda akan ditertawai orang. Tunggu, Anda akan ditertawai orang. Karena orang tahu coto Makassar itu bukan dari ikan. Tapi Anda so tahu. Begitu juga ketika Anda membahas Al-Quran. Anda ingin masuk membahas Al-Quran. Sama seperti Taifuddin Abraham. Dia mengatakan 300 ayat dalam Al-Quran harus dihapuskan.
Itu namanya orang sedeng. Membahas sesuatu yang tidak memiliki kapasitas dirinya tentang sesuatu tersebut. Kalau Bible, Bung, nih tak ajarin. Kalau Bible, saudaraku, yang penting Anda bisa mengerti bahasa Indonesia, punya otak, bisa menerjemah, bisa memahami bahasa Indonesia, bisa baca terjemahan, itu sudah selesai. Kenapa? Karena para kemudian pendeta, pastor, dan jemaat-jemaat di gereja itu tidak sampai di situ. Jemaatnya hanya mendengarkan khotbah. Pendetanya hanya memilih dalil-dalil yang mereka suka untuk dikhotbahkan. Mereka tidak pernah mengurut saraf-saraf otaknya untuk menelaah kata demi kata dan mengambil kesimpulan daripada isi Bible. Makanya dikatakan revisi, koreksi, revisi, koreksi, revisi, koreksi. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki disiplin ilmu untuk mendudukkan perkara benar atau tidak benarnya dalam satu perkara dalam Bible. Makanya babi berubah jadi babi hutan. Tidak menutup kemungkinan 100 tahun kemudian akan menjadi babi yang gemar main futsal, itulah yang dilarang dimakan. Kenapa begitu? Karena tak ada disiplin ilmu yang mendasarinya. Paham sampai situ? Jadi kalian ketika berbicara hadits, berbicara Al-Quran, apa dasar ente? Apalagi kalau sampai pada protes kepada kritik terhadap isi Quran, protes terhadap hadits, apa keilmuan Anda? Sementara untuk memahami Al-Quran itu ada syaratnya yang harus dikuasai, baru bisa berbicara Quran. Jangan Anda mengatakan, saya bisa baca terjemahan. Itu bukan Al-Quran. Baru baca terjemahan 1, 2, 3 ayat, mengambil kesimpulan. Itu namanya sama dengan si ompong sikat gigi atau si buta ngintip. Tidak bisa. Maka Al-Quran itu berat. Berat. Bible aja kalian tidak lolos masuk ke Al-Quran. Seperti itu saudaraku Pincen. Jadi bukannya kami karena mayoritas sampai Anda tidak bisa bahas Al-Quran. Enggak. Karena memang level kalian hanya terjemah. Dan pemahaman terhadap terjemah adalah akal-akalan sendiri. Bukan disiplin ilmu yang mendasarinya. Bukan. Bukan, tidak sama Bible. Bible itu coba Anda lihat. Kenapa ada ribuan sekte? Kenapa? Karena masing-masing punya penafsiran terhadap Bible yang sama. Suaranya sama, dalilnya sama. Tapi implementasi dalam keyakinan Anda berbeda. Kenapa? Kau pikir Islam juga cuma satu sekte? Karena bebas mentafsirkan Bible-nya sendiri. Sesuai dengan nafsu mereka masing-masing. Kau stoplah menyesatkan. Tidak ada saya menyesatkan orang. Saya katakan Yesus meminta kepada Yahudi, muridnya, agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, mengaku Kristus. Yang disembah orang Kristen mengaku Yesus, mengaku Kristus. Adakah Yesus yang asli mengajarkan untuk beribadah, mengilahkan, mentuhankan dirinya? Adakah? Tanya diri kalian saudaraku Kristen. Jawabannya ada dalam kalbu kalian. Silakan. Vincent, silakan Vincent. Kalau kita membaca Bible, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu kira-kira menista nggak ya? Bang Gutul, Raja Gugub di bawah, silakan naik Bang Gutul. Bukan menista itu Bang Handi. Apa itu? Tetapi menggenapi kemudian, tidak menggenapi kemudian bahwa Yesus berkata, orang benar yang datang setelahku dipenuhi roh kebenaran. Dan orang-orang yang kepenuhan roh kebenaran akan memuliakan aku. Yohanes 16, 12, 13, 14. Itu dalil. Jadi kalau ada orang belakangan ini selalu mengutuk Yesus, mengatakan Yesus terkutuk, mati digantung, ditampar, itu di dalam tubuhnya bukan roh kebenaran. Karena Yesus mengatakan roh kebenaran ketika ia datang akan memuliakan aku. Satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya umat Islam. Yahudi enggak.
Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Kristen pun tidak. Hanya Islam yang memuliakan Yesus. Berarti roh kebenaran itu bekerja hanya pada diri Islam. Saya bisa buktikan itu. Bang Juma, izin dulu ya, bisa dibesarkan saya hasil Iya, penelusuran Paman. yang mengancam Bang Juma usianya 3 hari lagi. Ini dia wajahnya, tampaknya orangnya. Siapa tahu saya kenal Bang Andi. Ini dia. Wih, dukun cabul. Ya Ini tahu dia. mana. Kok gak buram ya? Ya ini dia lah yang mengancam Bang Juma, usia Bang Juma 3 hari lagi. Iya Di tahu. screenshot teman-teman, di screenshot. Tapi jangan kalau ketemu ajak ngopi aja. Iya, jadi saya menghimbau kepada sahabat-sahabat Bang Suma yang ada di Kota Makassar, kalau saudara kita ini ditemukan, jangan lakukan tindakan fisik ya. Tidak usah, ditandai aja, oh ini tinggal di mana. Jadi besok hari ketika ada yang terjadi, ya tinggal dilaporkan aja ke yang pihak berwajib. Karena Ini menurut jelasnya. saya ancaman seperti itu memang sering terjadi, saya alami. Dan saya kemana-mana tidak pernah dikawal, saya tidak pernah minta dikawal. Kemarin saya nonton bareng sama Oke, cukup. netizen, ya saya datang sendiri, nggak ada, orang pada heran. Bang Suman yang siap sendiri, hah sendiri? Iya, bayangkan saja. Ini Bang Handi, sorry, ada Akhi Sugi di sini. Waktu saya di Pekanbaru kemarin, ya aparat yang datang menemui saya itu sampai mereka menggunakan anti peluru. Kenapa menggunakan anti peluru Bang? Wah, abang kayak Bang Suba kayak nggak tahu aja. Waduh, saya biasa aja Bang bilang. Kalaupun harus mati karena berjuang, itu mati syahid. Tidak perlu lagi dihisap, tidak perlu lagi menunggu lama. Kalau misalnya mati itu mati syahid. Itu spontanitas. Enggak, saya hanya ini, Saudara Vincent, saya hanya mengatakan kepada anak-anak kader saya, murid-murid saya ya, yang ada di Kota Makassar dari perguruan, tolong kalau menemukan orang ini jangan dia apa-apain. Saya tidak bertanggung jawab dan saya lepas tangan kalau sampai ada yang main fisik. Jangan, saya nggak suka dan saya tidak pernah ngajarkan itu. Kalian kalau menemukan orang itu cukup tahu, oh dia tinggal di sini, pekerjaannya ini. Jangan dia apa-apain. Kalau ancamannya nanti betul-betul itu terjadi, apakah ke saya, rumah saya, harta saya, anak-anak saya, keluarga saya, baru saudara laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Negara kita negara hukum. Oke? Begitu. Kalau Dan dikeramasin pakai sendal boleh? jangan. Lebih baik kalau misalnya ada dia mengambil tindakan yang mungkin ya sifatnya mau merusak kedamaian, tunggu saya datang. Kau lihat cara saya main. Nah gitu, kalau Bang Suma yang mainkan, baru kalian tahu seperti apa darah itu coklat jenderal. Jangan diapa-apain, jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain. Kota Makassar ini kota damai, kota yang indah, kota yang majemuk tetapi damai, sejahtera, Islam Kristen berdampingan. Kami orang Makassar, apapun agama kami itu, kami damai sejahtera. Bayangkan saja nih, saudara saya meninggal dunia kemarin dari non-muslim, mantan office boy saya kemarin di kantor. Itu saya ditelepon, Bang, Dinda, teman kita meninggal dunia. Coba, saking kami orang Islam dan Kristen di Makassar ini rangkulan dalam hal-hal seperti itu. Sampai orang mati saja, mereka sudah tahu Bang Suma ini pembela Islam dalam hal dunia apologet. Masih juga saya dikabarin. Artinya mereka sadar apa yang disampaikan Bang Suma ini adalah kebenaran. Begitu juga Bang Goto. Kemarin alhamdulillah Bang Goto datang ke rumah, ngobrol kami berjam-jam di sini. Ternyata Bang Goto itu mantan ketua Bawaslu di sini, di tempat saya. Beliau itu adalah aktivis juga, cuman dia lebih senior dari saya. Dia cerita semuanya, Masya Allah. Dia cerita, dia tahu keluarganya yang masih non Muslim, dengarkan setiap malam dia kemudian membahas tentang Islam Kristen. Tapi keluarganya cuma mengatakan,
iya enggak apa-apa kamu lakukan itu, enggak masalah, biar banyak orang yang tercerahkan. Itu keluarga yang mengatakan begitu. Orang Sulawesi kelawan. Jadi kami itu enggak pusing. Kalian aja itu yang ribut di luar sana, ngancam-ngancam lah segala macam, mau berdebat tapi nanti di Filipina lah segala macam. Apa itu? Santai aja, panggil Bang Suma. Bang Suma, saya lagi di Tanah Toraja, saya lagi di mana gitu. Datang diskusi yuk di Tanah Toraja, saya datang. Yang penting tujuannya untuk mencerdaskan. Orang Toraja yang di Entos kemarin panggil saya offline, saya datang. Saya nggak pernah menganggap kalian itu musuh, enggak. Saya menganggap kalian adalah orang yang membutuhkan pencerahan. Mungkin cara saya yang agak keras kepada yang lalot, kepada yang ngeyel, kepada yang kemudian susah untuk menerima kebenaran, padahal kebenaran itu sudah nyata. Yang kelihatan sengaja mempertahankan kesalahan demi ego. Nah, itu saya keras. Tapi kalau, oh iya gitu ya, oh begitu ya Bang Suma, terima kasih Bang Suma, tapi begini, itu mana ada pernah saya keras kepada mereka. Nggak ada saya keras kepada orang yang mau belajar. Nggak ada. Tapi kalau ada orang yang ngotot, sudah tahu salah, apalagi menghujat, ya keraslah. Karena kebenaran itu harus kita ajarkan. Negara ini memberi ruang kepada kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka kita membantu negara untuk program itu, mencerdaskan anak bangsa. Begitu saudaraku. Silakan Bang Handi. Ya itu tadi saya sengaja spill karena hasil penelusuran CPR itu tadi fotonya. Jadi teman-teman ditampilkan biar Anda pada kenal. Mau tahu saya di WA ini teman-teman dari aparat. Siapa namanya? Apa aku bilang? Nggak tahu, lupa. Saya tidak ada benci, nggak ada dendam, dan saya bukan mau bikin ribut. Enggak. Saya justru tujuan saya itu adalah umat Islam memahami batasan-batasan keislaman supaya umat Islam tidak nyebrang ke Kristen. Saudaraku Kristen memahami batasan-batasan Kristen supaya istilah-istilah Islam itu jangan lagi dipakai. Dah selesai kan? Berarti pakaian Kristen jelas, pakaian Islam jelas. Maka kita rangkulan satu sama lain. Sekarang kita duduk sama-sama saling curiga. Ini Islam atau Kristen? Ini Kristen atau Islam? Kenapa? Karena batasan itu nggak ada. Akhirnya sedikit saja kisru bisa membakar. Kalau sekarang kan kita udah tahu. Ada teman kita kemudian pesta babi. Kita udah tahu. Oh dia Kristen. Dan dia sudah menggunakan istilah-istilah agama mereka. Silakan. Lakum dinukum waliyadin. Maka tidak ada lagi kisru ke depannya. Tidak ada lagi serang-serangan antar sara. Ribut masalah sara. Nggak ada. Karena kita sudah paham. Oh saudara kita Kristen begini, saudara kita Islam begini. Kita saling menerima satu sama lain. Tapi kalau yang sekarang ini, ada yang pakai kopiah, ada yang menggunakan istilah Islam, ada yang pakai mukena, ada yang pakai jilbab, ada yang pura-pura Islam dan seterusnya. Inilah yang merusak. Inilah yang merusak tatanan bernegara. Tapi kalau kita betul-betul memahami, oh Kristen, ini saudaraku Kristen, ini saudaraku Islam. Nah, itu baru. Saya sepakat itu. Betul sekali. Jadi di antara kita masih ada pemikir-pemikir sehat. Di Kristen masih ada pemikir sehat. Di Islam masih ada pemikir sehat. Nah yang kita inginkan itu adalah lakum dinukum waliyadin. Saudaraku Kristen, silakan Anda mengamalkan agama Kristen Anda sesuai dengan niat kekristenan awal mula didirikan. Begitu juga Islam. Jangan kita saling sikut. Yang Kristen menggunakan atribut-atribut Islam, yang Islam menggunakan atribut-atribut Kristen. Jangan. Supaya kita ini saling menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Orang kerja gereja, karena Kristen sudah memahami di batasan-batasannya, kita Islam datang membantu. Begitu juga ketika ada masalah di masjid yang sifatnya sosial, saudara-saudara Kristen datang bisa membantu. Tidak ada lagi abu-abu. Bang Juma, kami di NTT kalau Natalan itu pemuda-pemuda Islam itu yang jaga. Nah, itu yang betul. Tapi batasan-batasannya harus ada. Itu juga teman-teman Islam juga begitu. Itu yang betul. Tapi kalau sekarang coba lihat. Kayak Silina Wijaya itu.
Nyata-nyata orang pakai jilbab didatangin. Didikte pakai isi Bible. Ditanya-tanyai tentang Bible. Padahal anak itu bukan apologet. Kamu tahu nggak rukun Islam? Rukun iman itu apa? Tahu. Beriman kepada kitab-kitab. Salah satu kitab yang kamu imani apa? Injil. Ada nggak kitab Injilmu? Nggak ada. Nah, ini yang disebut Injil. Ini disebut Injil. Tertulislah di situ Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Injil. Nah, kamu mau? Boleh dikasih. Padahal itu bukan Injil dalam versi Quran. Jadi dia jebak. Habis itu dikasih baju kaos. Ini yang nggak boleh. Nggak boleh. Ajarkan aja Kristen sesuai dengan porsi Kristen. Khotbahkan di mana-mana. Silakan. Biarkan orang yang memilih. Tapi jangan memakai atribut-atribut di luar Kristen. Begitu juga Islam. Baru damai negara ini. Saling menghargai kayak dulu. Saya waktu masih dinas. Teman saya hari Minggu jemput ke rumah. Dia bilang gini, Dinda, ini saya mau ibadah sebentar, boleh enggak kamu parkir di samping gereja? Ngopi aja di situ, ada di situ daeng ini gitu. Oh bisa kan dah? Parkir mobil, drivernya kita parkir, kami ngopi. Habis ibadah, dia datang naik ke mobil. Cerita tentang pendetanya, khotbah. Wah tadi saya gantikan pendeta yang ini. Cerita dia. Begitu juga kalau saya lagi hari Jumat keluar. Dinda sudah jam berapa ini? Masih bisa kita ngopi nih? Masih 30 menit kan dah. Oke habis itu saya antar ke masjid terdekat di sini. Iya. Jumatan diantar di samping masjid. Dia nongkrong di samping masjid sambil ngopi. Damai kan? Damai. Karena tidak saling sikut satu sama yang lain. Ini kalau saya ketemu dengan misionaris. Sudahlah berjenggot. Pakai kopiah, pegang tasbih, pakai baju koko. Di dalam tasnya apa? Bible. Mau dibagi-bagikan kepada umat Islam. Ini yang rusak. Islam mana ada kayak begitu. Menggunakan atribut Kristen. Ala patikan. Wah, menggunakan baju-baju pendeta. Baru jalan ke rumah. Ya, mengaku kemudian dari Katolik. Mengaku bapaknya adalah mantan pendeta. Habis itu dikasihnya Al-Quran kepada anak-anak. Mana ada kayak gitu. Gak ada. Cuman di Kristen yang ada kayak begitu. Di Islam gak ada. Nah inilah yang menyebabkan kami hadir untuk meluruskan. Ayo saudara Kristen. Kembalikan marwah agama Kristen. Sesuai dengan apa yang diajarkan pada saat konsili-konsili awal mula. Kembalikan itu. Jangan mentang-mentang di Indonesia mayoritas Islam. Kalian mau mereka murtad. Dengan kalian datang menggunakan atribut Islam. Jangan. Itu akan merendahkan agamamu. Sementara agamamu itu katanya adalah agama yang benar. Agama yang baik. Agama yang kemudian mengajarkan kebenaran. Ajaran kasih. Ajaran kasih kok mengajarkan tipu-tipu. Bukan Islam tampil seperti Islam. Bukan polisi aku menggunakan seragam polisi. Itu penipu namanya. Pakai atribut. Yang mana itu simbol Islam dipakainya ya penipulah. Meskipun yang kau sampaikan itu menurutmu kebenaran. Itu penipuan namanya. Gak boleh. Begitu saudara-saudara. Ya saya kira begitu dari saya. Silakan diambil alih Bang Handi dan teman yang lain. Begitu Pak Vincent. Intinya kami tidak ada istilah Islamisasi. Enggak, saya menaik Komal ini karena saya suka. Saya suka mengapa? Penting juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena bagi saya itu tidak ada yang mustahil. Dan bagi saya itu siapapun adalah saudara saya. Itu bagi saya. Itu. Memang kita bersaudara Pak, ini sebangsa dan setanah air Pak. Iya betul itu sudah kata umum itu. Tapi jangan merusak kerukunan umat beragama dengan cara kristenisasi. Dari rumah ke rumah, tampilannya dirubah. Bahkan yang lebih parah Bapak, dengar dulu Pak Vincent. Bahkan yang lebih parah itu, ada Bible lagi ini dicetak berbahasa Arab, mirip Al-Quran, terjemahan ke Indonesia. Itu fungsinya apa coba? Mungkin begini, mungkin yang Bible yang dari Arabnya, buku yang dari Arabnya bawa ke sini. Karena di Arab juga ada orang Kristen. Enggak beda Pak, ini buatan Indonesia sendiri Pak.
Emang kira-kira Kristen bisa baca nggak tuh itu ya? Oh nggak bisa, kalau saya nggak bisa. Ya. Terus tujuannya apa dibuat kira-kira? Nah, jangan tanya saya, coba tanya mereka yang bawa itu. Oke baik. Nah, karena saya begini, bagi saya begini, karena kami di NTT itu tidak baku musuh. Kami di NTT itu aman-aman saja. Saudara Saya paham Pak. orang Saya pondok. paham itu di NTT itu sangat toleran Pak. Kami paham di sana. Kami sangat menghormati di NTT itu. Nah ini yang dimaksud di sini skala makro. Artinya apa? Kenyataan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada kristenisasi Pak. Bahkan di STT itu Pak, itu ada mata kuliah Pak. Mata kuliah Islamologi. Kalau STT itu yang kaum Protestan yang sekolah tinggi teologi toh. Iya ada Pak sekolah itu. Kalau kami yang Katolik itu STFT, sekolah tinggi filsafat teologi. Itu bedanya. Ya saya nggak Katolik Pak. Jadi secara umum bahwa ada. Ya, tapi kalau STT itu bukan Katolik dia. Iya betul. Kalau STT itu sekolah tinggi teologi itu Kristen. Kalau gitu menurut Abang ini Pak Vincent pendapat Anda seperti ini gimana Pak? Kalau bicara sistem yang kayak kata kristenisasi itu kan tidak boleh. Kata islamisasi itu kan nggak boleh. Kita hanya memberi kebebasan siapapun yang mau menurut dia nyaman, itu saja. Tapi misalnya kalau dari rumah ke rumah, door to door, dan memakai atribut-atribut yang biasa dipergunakan umat Islam, padahal dia Kristen gitu, dan dia untuk mendapatkan jatah satu orang murtad gitu. Pertanyaan saya tergantung dari jawabannya, tergantung dari yang rumahnya itu. Apakah dia terbuka pintu tidak? Kalau dia tidak buka pintunya, terbuka Pak. Tidak mungkin. Dibuka Pak, banyak yang buka. Bahkan seperti sales dia Pak, menawarkan sesuatu begitu. Bahasa seperti kampas sudah mau jual apa mie goreng. Seperti kampas sudah jual obat. Jual barang ya Pak ya. Gitulah Pak kenyataannya yang ada. Itu nggak boleh itu. Karena kami juga di Katolik juga tidak mengajarkan, bagi kami siap mau ikut ya ikut, mau enggak itu. Dan tidak pernah memberikan memaksa orang untuk masuk Katolik, enggak. Karena bagi kami Katolik itu berat, karena dia sangat berat menjadi orang Katolik. Apa bedanya Katolik Pak dengan Protestan? Kalau Katolik itu dia ada sebut sakramen, ada 7 sakramen. Itu Bang Juma mungkin lebih tahu. Kalau Protestan tuh itu beda, dia punya sistem liturginya beda. Tapi sama, Tuhannya sama Pak, Tuhannya sama. Sepertilah ada Islamnya Muhammadiyah, ada NU, seperti itulah. Islam, NU dan Muhammadiyah Tuhannya sama Pak, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi-Nya sama, salatnya sama Pak, sholatnya sama. Mungkin sistem ajaran sosial gerejanya mungkin akan beda kalau Protestan sama. Nah, itu Pak. Bisa nggak Bapak Katolik pergi gereja Protestan? Bisa nggak Pak? Kalau Katolik ke gereja Protestan nggak bisa karena tidak sama liturginya. Kenapa Pak? Kan sama-sama gereja Pak. Iya betul sama-sama gereja, tapi dia punya sistem teologinya mungkin berbeda. Nah itu yang saya maksud Pak. Jadi kenapa berbeda sama-sama? Katolik ini Kristen atau bukan sih Pak? Katolik Kenapa? ini Kristen atau bukan Katolik? Katolik Kristen. Namanya Kristen Katolik. Dia itu awal dari seluruh Kristen itu kan Katolik itu. Ada Katolik Ortodoks, Anglikan, ada Protestan, kan macam-macam. Kan itu ada mantan Katolik kan itu. Coba masukkan itu. Ada mantan Katolik nih, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Vincent. Iya, malam. Tadi saya mendengarkan bahwa ada mengarah kepada mungkin tidak tahu, cuman asal ngomong terkait dengan Muhammadiyah dan NU ya Pak Vincent. Ya, Pak Vincent, Muhammadiyah dan NU itu adalah lembaga, bukan aliran. Ya, itu yang harus diperbaiki mungkin karena nambahnya pengetahuan di sini. Oke, gitu ya. Jadi kalau Katolik, kebetulan saya keluarga besar Katolik, Pak. Ya, oke. Nah,
pemahaman saya mungkin secara fakta histori yang Anda katakan tadi, Protestan yaitu pecahan dari atau yang disebut dengan aturan yang dibuat oleh Vatikan, itu namanya KGK. KGK paham Bapak ya? Tapi kalau Bapak cuma kelas jemaat, ya ini yang perlu kita tanya nih. Bapak pengakuan dosanya ke siapa Pak? Pastor. Lewat pastor. Bukan Ada ke Tuhan. sakramen pertobatan atau sakramen pengakuan. Jadi apakah pastor ini wakil Tuhan? Ya jelas, karena dia itu kan disebut namanya sakramen imamat. Lalu pastor ini dia bisa nggak berbicara dengan Tuhan Pak? Bisa berbicara dengan Tuhan dalam konsep apa? Anda kan mengaku pengakuan dosanya kepada Pak Pastor. Ya. Pak Pastor nanti berbicara dengan Tuhan. Bisa nggak Pak Pastor ini berbicara dengan Tuhan langsung? Ya kalau saya tahu saja, begini Bang, bahwa kami Katolik itu kan ada 7 sakramen. Bang tahu toh ada 7 sakramen. Salah satu adalah sakramen pengakuan. Sakramen pengakuan itu bagi orang Katolik yang mengimani bagi orang Katolik yang mengimani terhadap Yesus itu lewat Kok hilang suaranya? Hilang. Pak Vincent, suaranya hilang Pak. Waduh. Wah, langsung jatuh. Suling bambu. Jadi pemahaman buat teman-teman semuanya Iwan Villa bahwa Katolik ini para jemaat ya tidak pernah menganggap bahwa Bible itu sebagai kitab suci yang fundamental. Mereka hanya berdiri di dalam kepercayaan kepada manusia yang punya kedudukan di gereja atau disebut dengan magisterium. Jadi kalau kita diskusi tentang Bible, mereka nggak tahu apa-apa. Nol, putul, kosong, ngeblong. Jadi kalau bahas Bible dengan mereka nggak tahu apa-apa mereka. Doktrinnya kuat ya. Kalau kita merujuk kepada umat Katolik, kenapa mereka boleh membuat patung? Kenapa mereka masih membuat patung? Padahal dari salah satu hukum Taurat itu jangan membuat patung menyerupai apapun. Nah itu ada larangan. Jangan membuat patung. Iya. Bagimu yang menyerupai apapun. Iya betul. Tapi karena landasannya Romawi, ya memang dari dahulunya ada patung, ya mereka akan menggunakan simbol patung. Begitu. Saya kembalikan lagi Bang Handi. Udah nggak ada hotelnya. Yang ada cuma hotel makrifat. Yang ada cuma hotel makrifat, repot. Iya. Jadi rata-rata jemaat-jemaat Katolik kalau mau ngomong panjang lebar, apalagi ngomongin Bible, nonsense. Itu. Alhamdulillah. Yuk. Ditanya ayatnya nggak ada. Nggak tahu dia. Nggak tahu mereka. Tadi kita semuanya mendengar ya bahwa kajian-kajian yang dinarasikan oleh gurunda kita Bang Zuma, Masya Allah,
Ya, maka memang hanya orang yang harusnya menerima kebenaran, maka dengan ikhlas hati menerima kebenaran itu dan berpikir bagaimana setelah mati nanti. Itu sih. Saya kembalikan Bang Handi. Udah nggak ada otaknya Bang Handi. Bang. Waduh. Waduh. Siapa lagi yang mau naik? Silakan. Silakan. Akulah. Oh, ini ada Sulaiman Syaigan. Ya, selamat malam Bang. Kristen atau Muslim? Oh, gimana ini? Kok mental-mentul semuanya? Ayo pendeta suruh kesini semuanya teman-teman. Itu Bang Andi lagi berantem sama siapa? Iya. Ya lanjut Pak Ketum ya. Lanjutlah, aku tadi udah. Lanceng, monitor lanceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada mau sampaikan? Dulu silakan. Salam kenal dari Madura, Bangkalan. Boh. Tetanggana tetanggana os. Tangtretan. Waalaikumsalam. Ya lah, ganti dulu ya. Bang. Iya, sengkok roh. Beh. Tretan sedajo. Oke lah, gantian kada lagi pi rengoten ya. Oke. Lanjutkan. Semoga saya selalu semuanya. Assalamualaikum. Ya, Queen, selamat malam Queen. Selamat malam Queen. Mana tuh Queen? Aduh, Queen nggak ngomong. Oke, Deki, selamat malam Deki. Halo Bang. Ya, Ini Bang, kalau berani Anak buah Edi sini masuk mesti. aja di Lipenis biar rame gitu ya. Nah, tuh dia. Bener kan? Tadi sebenarnya penyakitnya itu anjing. Jadi ada live itu Bang. Ayolah. apa sih ini? Nggak mau diskusi. Sana sampah. Iya Pak Christian. Kenapa tadi Pak Christian? Halo. Ya kalau biasa aja. Andi mute dulu kau Hendy. Andi mute dulu. Kenapa marah-marah? Saya marah sama Andi. Kenapa? Enggak. Kami berkawan kok. Iya makanya. Ini sosial publik, media, tujuan kita harus kita persepsikan sama Pak. Menjadi narasumber yang berbobot, qualified, dan kredibel ya. Jangan bawa hati, jangan bawa pribadi, yang kita diskusikan tentang yang ada, berdalil, tanpa baper. Boleh Pak? Pak Kristen? Selamat malam. Malam. Iya, langsung berdua maju. Silakan. Aku nyimak dulu. Ya udah, di mute. Menyimak apa? Ya udah. Kalau mau menyimak apa? Mau dengar orang bahas Al-Quran atau mau dengar orang bahas Alkitab?
Anda akan mengubah Al-Quran, kredibilitas Anda sudah mumpuni atau belum? Tadi Kredibilitas memang Anda Bang Suma sudah mumpuni atau belum panjang atas lebar. Al-Quran? Sebenarnya saya ingin bertanya saja. Dari semua pendengar, Ya udah. ada nggak yang masuk ke misalnya Komal Kristen lantas mereka bilang, menurut Bang Suma begini loh, kita salah mengartikan ayat ini loh, ini artinya begini loh, Yesus bukan Tuhan, ya begini. Ada nggak kalian dengar orang-orang yang dari Komal ini baru masuk ke Komal Kristen, baru mereka mengkomplain orang-orang Kristen di situ? Ada nggak? Saya? Oh ada, kita semuanya sering Pak. Enggak, maksudnya orang Kristen setelah mendengar hati mereka tergugah. Ya, oh salah ya. Berarti kami salah ya di Kristen. Salah begini, salah begitu. Saya ingin justru mau mendengar orang Kristen yang setelah mendapat pencerahan dari kalian semua, lantas mereka berbalik menuduh bahwa Alkitab itu salah. Oh Tapi banyak. selama ini nggak ada Bukan seperti dia itu. mualaf Pak. Siapa? Christian. Iya banyak lah setiap malam. Kemarin malam Bang Juma. Oh, Bang Juma memualafkan kalau kamu orang. mau andalkan begitu, itu di Edis lebih banyak yang apa tuh yang bertobat. Saya nggak nyebut tadi. Kalau di Edis yang banyak yang bertobat. murtad. Tunjukkan di mana? Tunjukkan. Datanya siapa? Kamu maksudnya tanya itu banyak orang yang berkerudung, orang Makassar juga ada, ya kan? Nah, kalian lihat lah, malah ada yang buat Komal sendiri. Nah, lihat aja. Ini Bapak mau diskusi atau mau bicarain apa sih Pak? Begitu. Bapak mau diskusi atau mau bicarain apa? Atau mau curhat? Loh, Handi, noise Handi, mute dulu kau Handi. Mau bilangin ketika pasukan Sun Horek dicegat, sayang. Gitu Handi, begitu baru nggak kedengaran noise kamu. Iya, Pak Ini Kristen cuma ini dengar mau kalau aku diskusi bilang dia atau mute, mau pasti dia curhat? mute. Nah gitu aja. Apa Kalau yang memang mau kita Bapak mau bahas apa diskusikan? lagi sih Kak? Saya rasa nggak ada yang mau dibahas lagi, semua sudah jelas. Oke, kalau menurut Anda jelas, Anda mengikut Paulus atau pengikut Yesus? Paulus adalah rasul yang diutus oleh Yesus, yang dipilih oleh Yesus. Di mana dalilnya? Ya itu, Yesus bertemu dia. Itu Yesus beneran atau bukan Yesus? Oleh Yesus yang bersuara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di mana Yesus pernah dianiaya oleh Paulus? Tunjukkan Boleh nggak dalilnya. satu-satu, Tunjukkan dalilnya. Arif boleh satu-satu. Siapa yang mau diskusi dengan saya? Iya. Kalau Dito ya Dito, kalau Arif Arif, jangan main keroyok-keroyok. Ya udah. Apa lagi? Lalu kalau Anda mengatakan yang bertemu Paulus itu adalah Yesus yang asli, bagaimana dengan yang dikatakan oleh Yesus? Apa? Banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Markus 13 nomor 6. Itu kan Lukas. orang. Ini kan yang berbicara dari langit, Bang. Cahaya yang berbicara. Bukan orang, Bang. Benar nggak saya? Atau saya salah? Oh, bukan orang. Jadi Paulus bertemu dengan orang di jalan itu dalam bentuk manusia datang jalan kaki. Benar nggak? Bukan orang Nazaret itu. Benar nggak? Bukan orang Nazaret itu. Nah, yang saya tanya Anda. Coba. Orang yang berbicara Yang Anda itu. baca. Orang yang Anda atau dari baca, cahaya, Bang? Yang Anda baca, Kisah Rasul 22. Yang Anda baca apa, Bang? Kisah Rasul 22 nomor 5. Kita lah, abang jangan lompat-lompat, jangan jadi penyesat. Yang kita bahas adalah Paulus bertemu Yesus. Iya, di Kisah Rasul 22 nomor 5 itu kan juga sama pengakuannya. 22. Akulah Yesus orang Nazaret. Wah, kok dia pula? Iya, karena dia berasal dari Nazaret. Nah, orang atau bukan? Sewaktu dia jadi manusia, dia masih orang yang tinggal di Nazaret, yang berasal dari Nazaret. Oke, waktu dia Tapi masih yang manusia, berbicara kapan kepada dia jadi saat Tuhannya? itu adalah cahaya, Bang. Bayangkan cahaya, Bang. Karena Yesus sudah naik ke surga. Oke, pada saat Yesus Makanya jangan dipelintir-pelintir. Jadi kalian yang jadi melintir penyesat itu jadinya. siapa?
Yang minter siapa? Sabar dulu. Oke, Anda mengatakan Yesus yang manusia. Oke, yang pada lain saat tadi dia itu saya mati, sudah jawab. Udah selesai pada ya. saat- Kau akui yang tadi pada ya. saat dia mati, Yang lain lagi. kapan dia jadi Tuhan? Ya? Anda mengatakan Yesus sebagai manusia. Kenapa? Waktu dia mati, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Kok Yesus dari Tuhan? Emang sudah ada seluruhnya dari Tuhan? Yang mengatakan Sebagai Yesus bukan manusia itu lalu apa, Pak? Yesus baru melekat. Nama Yesus baru ada sejak dia disampaikan kepada Maria oleh malaikat Gabriel. Bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Nah, itu manusia atau bukan? Manusia. Lalu kapan dia jadi Tuhannya? Sebagai yang dilahirkan, dia dilahirkan Oke. sebagai manusia. Kapan dia jadi Tetapi Tuhannya? dia adalah firman yang keluar dari sang Bapa, tetapi dia harus menjadi daging. Makanya lah Allah memakai rahim Maria untuk dia dilahirkan sebagai bayi. Karena dia harus dilahirkan memang sebagai manusia. Karena karya keselamatan yang dikerjakan itu adalah untuk manusia. Ini mau bahas apa, Bapak? Ya saya bahas, engkau kenapa bilang jadi Tuhan? Yang saya tanya, kalau kita sama-sama mengakui bahwa Yesus selama di dunia itu manusia, pertanyaan saya, setelah jadi manusia, kapan dia jadi Tuhan lagi? Dia memang jadi Tuhan, memang sudah seluruhnya Tuhan. Dia tetap bergelar Tuhan, tapi mengerjakan karya keselamatannya, dia harus menjadi manusia. Tapi dia memang Tuhan. Jadi Tuhan manusia atau manusia Tuhan? Oh iya, aku anak manusia kok. Tahu nggak kalian anak manusia itu artinya apa? Bukan Tuhan jadinya. Anak manusia bukan Tuhan. Justru dia tahu. Pelawak, kamu pelawak. Pelawak, itu dikau pelawak. Kalau pelawak itu. Mohon izin Dinda, saya mau bertanya kepada saudara Christian. Saya lagi berdiskusi dengan Kandito. Yesus yang asli berkata dari tadi 3 jam aku biarkan. di dalam Lukas 22 nomor 69. Nggak sopan kau ini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Malah saya. Pertanyaan saya, jangan main keroyokan. anak manusia yang dimaksud di situ sopo? Jawab. Jangan main keroyokan. Enggak, saya sudah dapat izin dari adik saya. Saya yang harus mengandangkan Anda malam ini. Oke. Lukas 22. Kasih kesempatan saya dulu. Jangan saya ulang lagi. Lukas 22 nomor 69. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kata anak manusia di situ yang duduk mulai sekarang itu siapa itu? Jawab. Boleh nggak saya bicara dulu, kamu diam. Jangan potong-potong. Boleh? Silakan Paman. Kalau kau bicara kan 2 jam itu nggak ada yang potong. Dari tadi juga saya di samping kamu, saya dengar kamu, saya diam saja kamu bicara 2 jam. Baca sekarang kamu jawab. Boleh nggak? Nggak perlu saya menjawab. Dengar saya jadi lu mau dulu. ngapain? Saya mau bicara. Sebagaimana Anda bernarasi, saya boleh nggak bernarasi? Nggak mau menjawab. Saya mau bernarasi ya. Boleh nggak? Ya dalilnya Lukas 22. Saya bernarasi dulu. Nomor 69. Kenapa? Oknum yang ditangkap. Oknum yang ditangkap yang disangka Yesus oleh orang-orang Yahudi dan Romawi pada saat itu berbicara bahwa anak manusia sekarang juga telah duduk di kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, siapa anak manusia yang dimaksud oleh oknum yang sedang ditangkap untuk disidang? Silakan. Saya diam. Kau boleh bicara 2 minggu. Silakan. Dengar dulu, saya bicara dulu. Saya bernarasi dulu, jangan dulu bertanya sana sini. Kasih kesempatan tamu berbicara. Kalau kau berbicara terus, kau nggak tahu maksud hati saya. Bang. Ya begitu. Jadi tolong 2 menit saja, 2 menit. Atau 5 menit lah, kasih lengkap. Nggak kayak kau 5 jam. Oke. Jadi kenapa semua cerita ini jadi berbeda semua?
Ini Bang, kata Bang Hadi kan saya di luar negeri. Ya memang saya di luar negeri. Saya lagi ikuti seminar-seminar kenapa semua cerita jadi berbeda. Jadi narasumber saya mau putarkan, abang mau dengar, mengerti nggak nanti kalau saya putarkan? Sebab dia bicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, tapi saya simpulkan aja begini Bang. Kenapa semua cerita, abang boleh mute dulu. Jadi kalau tadi abang ceramah 2 jam, saya mute. Kenapa semua cerita itu jadi berbeda? Karena seseorang yang dari Mekah ini setelah 12 tahun tidak mempan ajarannya di Mekah, yang dia hanya memiliki pengikut keluarga dekatnya dan sahabat-sahabatnya, maka mereka pergi ke Madinah, hijrah ke Medina. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tikus God, saya bertanya, ketika Yesus berkata, yang ditangkap ini berkata, Tikus God, sejarahnya ini Tikus sejarah, Bang. God, Sejarah, fakta. pemakan babi, Fakta dari orang Arab pemakan asu. Dari orang Arab. Kau orang jawab Arab yang bicara, saja, supaya kamu nggak sakit Abang, saya share hati. video. Saya sedang menguraikan isi Bibelmu, wahai anak yang lahir dari sperma monyet. Kau jawab saja. Gemetar. Percuma kamu membuat seminar yang sebenarnya itu tidak terjadi. Seperti konsili abad keempat melantik Kristus jadi Tuhan. Padahal pada masanya dia bukan Tuhan. Begitu orang-orang kafir laknatullah membuat muktamar konsili tahun 325. Mereka melantik anak orang jadi hantu Tuhan. Yang aku tanya, pertanyaan sederhana saja, Cak Kangkung. Ketika oknum yang diolok-olok oleh tentara Romawi dan Yahudi di dalam sejarah yang dicatat oleh Lukas, asisten Paulus. Dalam cerita karangan Lukas bab 22, 1 perikop, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ada orang-orang menahan oknum yang disebut Yesus, mengolok-ngolok oknum tersebut, memukuli oknum tersebut, lalu menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan, siapa yang memukul engkau wahai Cak Ayu? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepada oknum yang katanya Yesus. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan oknum yang dikira Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, hei kamu, apakah engkau Mesias? Katakanlah kepada kami. Lalu jawab oknum yang dikira Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, Cak Ayu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau mulai detik itu Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, lalu siapa yang sedang disidang? Yang namanya Yesus. Yesus yang ditangkap belum disalib, belum ditombak lambungnya, tapi dia sudah mengatakan,
Yesusnya sudah ada di langit, sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Berarti yang disidang, berarti yang ditombak, berarti yang digantung, berarti yang dibunuh, berarti yang keluar dari kubur bukanlah Yesus asli Cahayu. Karena menurut yang disalibkan, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Stop. Lakone opo Bang Zuma lakone? Kata mereka semua, kalau begitu, apakah engkau ini anak Theos? Jawab oknum yang dikira Yesus, kamu sendiri yang mengatakan itu. Lalu kata mereka, untuk apa lagi kita perlukan saksi lagi? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Padahal Yesus menurut oknum yang ditangkap, yang katanya Yesus telah mengatakan di tengah-tengah mereka, anak manusia Yesus sekarang sudah duduk di depan, di samping, di belakang Bapaknya. Wahai saudara-saudaraku Kristen penyembah Yesus yang mati di sidang. Mati di sidang, salah, mati digantung. Kenapa pada saat dia di sidang dia mengatakan anak manusia sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa? Berarti yang di sidang, berarti yang disalib ini bukanlah Yesus Cahayu. Karena dia sendiri yang mengatakan Yesus sekarang ini telah duduk di samping kanan Tuhan yang maha tinggi. Saudaraku Kristen, kamu salah sembah. Gak ada notnya, gak ada solmisasinya, gak ada do re mi fa sol la si donya. Jadi satu perikop ini menjelaskan ketika ada oknum yang disangka Yesus ditangkap, oknum ini mengatakan, hei imam kepala, hei mahkamah agama, hei ahli-ahli Taurat, hei kalian semuanya para tua-tua, sesungguhnya Yesus itu sekarang ini telah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Berarti yang ditangkap ini bukan Yesus. Ayo, gimana? Siapa yang ditangkap dan disidang tersebut yang mengatakan Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa? Itu siapa yang berkata seperti itu? Jangan langsung ngambil kuda-kuda bertanya, gantian kau dulu ditanya. Dalilnya saya sudah baca. Oknum yang sedang disidang ini katanya Yesus, tapi dia mengatakan no. Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dari tadi kau nanya ke Kristenan, kok Islam dulu ditanya dulu. Oh, nggak bisa. Mana bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa orang Kristen itu membahas Al-Quran? Karena Bible aja tidak mereka pahami, apalagi Bible, apalagi Al-Quran. Gitu. Boleh saya bertanya cuma? Boleh. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, yang duluan naik. Jadi teman-teman yang menonton 3.500 orang ini, teman-teman Muslim, saya mau bertanya semua. Saya bukan mau berdebat, tapi saya mau bertanya. Oke, Juma? Oke. Tolong jawab dengan sempurna dan jelas kepada semua penonton 3.500 ini. Ya, terima kasih. Kalian mengatakan agama Islam itu katanya agama hebat untuk semua orang, ya kan? Iya.
Itu pengakuan Lalu pertanyaan Yesus saya juga. kepada semua seluruh Muslim yang Saya menonton ini, aja, jangan 3.500. lebay. Tunggu Saya dulu. aja. Yang 3.500 ini, pertanyaan Saya aja. Halo? Iya. Monitor kan, Juma? Monitor dong, Sony. Ya. Pertanyaan saya begini, buat para apologet seluruh Indonesia. Bertanya aja susah. Pertanyaan saya begini, dengar nggak usah dulu bikin dulu. Bertanya aja susah, kawan-kawan. Begini teman-teman ya. Dengarkan dulu. Ya, teman-teman yang ada 3.600 Jangan mata ngoceh dulu memandang Juma. ini, Pertanyaan saya dengarkan dulu jawab. kepada Saya kalian nggak mau semua berdebat. Islam yang ada di Saya sini. mau Saya belajar nggak mau dari kamu, berdebat. betul apa Saya tidak? hanya mau bertanya ya tentang keislaman kalian. Benarkah Saya mau kemudian? bertanya, Saya mau bertanya. sejauh mana ilmumu, Sejauh Juma? mana ilmu Juma? Bertanya Oke, aja saya susah mau orang ini. bertanya. Dengar dulu Juma, saya mau bertanya sejauh mana ilmumu. Bertanya aja susah. Udah? Udah siap Juma? Udah siap Juma? Bertanya aja susah. Enggak, udah siap Juma? Bertanya aja susah. Artinya teman-teman yang menonton 3.500 orang ini, baginda kalian nggak siap apa yang mau saya Bertanya pertanyakan. aja sulit dia. Mutar-mutar dulu. Coba lu dia. Udah siap Juma? Bertanya aja susah. Astaga. Katakan siap kalau udah siap, biar saya bertanya. Saya mau tahu sejauh mana ilmu agamamu. Saya Kristen ini. Bertanya aja sulit teman-teman. Jadi kalian teman-teman sudah tahu kan bagaimana akhlak kawan ini. Bertanya aja sulit. Sekarang saya mau bertanya, kau udah siap apa belum? Bertanya aja sulit dia. Nah, kan? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Kau udah siap Juma? Bertanya aja sulit dia. Nah, inilah. Artinya teman-teman, ya 3.500 orang ini takut dia bertanya. Kalau Dia saya bertanya. dia. Begitu aja, longor aja terus. Ya Allah ya Karim. Kau udah siap Juma aku tanya? Bertanya aja sulit. Nah, kan? Bagaimana menjawab? Begini junjungan kalian ini. Mati Mija. Saya mau kita berapa diskusi menit ini? Juma. Udah berapa menit ini teman-teman? Udah Juma. berapa menit? Saya mau bertanya, kau udah siap belum aku tanya? Masolang generasi. Udah 30 menit, belum nanya-nanya. Lucu. Juma, katakan siap kalau kau udah siap. Lucu. Nah, kan? Sony mau bertanya tentang agama. Bertanya aja sulit. Apa belum? Udah dikasih kesempatan, enggak nanya-nanya dia. Mutar aja. Katakan siap. Saya mau bertanya sebelum sulit. kau katakan siap Juma. Bertanya aja sulit teman-teman. Saya belum bertanya sebelum kau persilahkan bertanya Juma. Aja sudah sulit. Gimana menjawab orang Dari ini? tadi sudah dipersilahkan loh. Itu kucing saya mau pipis nggak jadi itu nungguin kau bertanya. Katakan Juma kalau kau udah siap, biar saya bertanya. Aku jangan asa enak dewe. Begini junjungan kalian. Bertanya aja sulit teman-teman. Katakan siap dulu, biar aku bertanya. Coba lihat. Ini sebentar lagi diturunkan saya. Ini sebentar lagi Bertanya aja sulit. diturunkan saya ini. Bertanya aja sulit dia teman-teman. Juma. Udah berapa menit dia di sini? Juma. Coba. Berani kau mengatakan siap kepada Sony untuk bertanya? Dongormu aja yang besar Masolang Juma. generasi teman-teman sekalian. lucu. Juma, Lucu katakan deh. siap kalau model saya Kristen mau bertanya. itu memang unik. Ada yang kayak begini, ini tampil baru lagi nih. Dia untuk Ayo kita bertanya aja, dia harus panggil kau berani kemudian on-cam kita. Tuhan yang dia Kalau kau sembah, berani roh yang on-cam bertanduk kita, 7 Juma. bermata 7 yang dia panggil. On-cam Juma, on-cam. Coba lihat On-cam teman-teman. Juma. Dia harus On-cam. memanggil roh bertanduk 7 bermata 7-nya dulu baru bisa bertanya. Juma, on-cam Tengok. kita berani kau. Tengoklah coba teman-teman. Tengoklah Sebentar teman-teman. lagi teman-teman, saya akan diturunkan oleh si Juma sulit. sama hostnya. Bertanya aja sulit. On-cam kita yuk, biar Bertanya bertanya aja langsung. sulit. On-cam berani? Bertanya aja sulit. Dia sulit. Enggak berani kan?
Sulit. Nggak berani kan? Tadi mau bertanya, Sembunyi aja nggak kok bertanya-tanya. Sekarang siapa itu? ngajak buka kamera. Ada-ada Berani aja nggak? penyembah makhluk kuburan ini. Ada-ada aja. Bertanya aja. Penonton yang 4.000 Juma tidak berani on cam bersama dengan Sony. Mutar-mutar. Penonton yang 4.000 Coba. junjungan kalian Juma tidak berani on cam aja, coba. Sudah bersama ada dengan pertanyaan? Sony. Sudah ada pertanyaan? Sudah ada? Katakan siap kalau Belum udah kau siap biar ada saya bertanya. pertanyaan teman-teman. Cuma naik melucu di Kau sini. udah siap belum? Cuma duduk di sini melucu. Sebentar lagi saya Sudah akan dikasih turunkan. kesempatan bertanya, bukannya bertanya malah bertanya. Katakan siap kalau udah kau siap biar bertanya saya. Masolang Jangan generasi. suaramu yang besar Juma. Masolang generasi. Takut. Dikasih kesempatan bertanya cuman muter-muter saya. Mutar sana. Mutar sini. Di-mute lagi, di-mute lagi. Mutar Aduh, sana. kacau nih. Mutar sini. Kamu udah Kalau siap Juma Suma? berani Kau diskusi udah dengan siap, Sony on Suma? cam kita. Kau udah siap Suma? Mana? Ya. Pertanyaanmu mana 4.000 pertanyaanmu? penonton di bawah ini. Itu aja terus kau Suruh hitung. junjungan kalian on cam, saya akan on itu cam aja terus. diskusi dengan Juma. Itu aja terus. Nggak berani Ini kan? maksudnya minta diturunin ini orang ini dari tadi. Ya, Sebentar lagi pertanyaannya saya apa? akan diturunkan ke Iya, karena kamu bisa diskusi dengan Sony, bertanya-tanya. Bang. Pertanyaanmu mana? Koclu pemakan babi. Saya belum bertanya, katakan siap dulu baru saya bertanya. Mana pertanyaanmu, Koclu? Manusia tuyul Katakan dulu penyembah saya sudah setan. siap bilang biar bertanya aku. Mana pertanyaanmu, Kocluk? Nggak ada Oke. pertanyaan. Nggak Kau ada sudah siap, Juma? pertanyaannya, teman. Nggak ada Kau udah pertanyaannya, teman. Nggak ada ternyata. Nggak Kau ada udah siap, biar saya bertanya. Silakan kau bertanya. Oke. Dari Dengar, tadi teman-teman. kau kupersilahkan. Oke. Teman-teman Oke, lagi oke, yang oke, oke. dipanggil. Diam dulu Jema. Kau sudah silakan. mengatakan oke, biar saya bertanya. Iya, Sudah? silakan. Oke. Kata-kata silahkan aku suka itu. Ya kan dari tadi itu. Kalau Mutar memang terus. dengar dulu. Congornya ini. Mutar Kalau terus. memang dengar dulu. Kalau memang agama Islam itu karenanya agama untuk semua orang. Yes. Katanya agama universal. Yes. Kenapa diturunkan berbahasa Arab? Ya, bagus. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Nabi Muhammad Ngomong-ngomong, kau tahu nggak apa itu universal? Kayaknya saya kenal suaranya ini. Kayaknya dia yang pernah kukencingi mulutnya ini, kawan-kawan. Kalau nggak salah Tahu saya ingat. Di Zoom dulu saya ingat ini orang. Kenapa dia berani lagi tampil? Cengengesan kawan ini. Allahu Akbar. Udah silakan jawab Juma. Oke, saya jawab. Kenapa kalau memang agama Islam itu universal, kenapa diturunkan? Oke. Kenapa dibuat? Kenapa diciptakan berbahasa Arab? Oke. Kamu ngerti nggak apa itu universal? Googling dulu. Oke, buka dulu sabar. Google. Besarkan beliau, teman-teman, besarkan. Besarkan. Bila perlu on cam kita. Buka kameramu. Saya mau lihat mukamu. Silakan. Udah. Oh iya manusia. Oke. Jadi begini, Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Karena orang yang ada di sekelilingnya itu menggunakan bahasa Arab. Maka dia menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar pengajaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Mantap kan jawabanku? Udah, saya tanggapi. Ya. Nah, saya jawab dulu. Saya bertanya dulu dong. Tapi sudah, bukan? Iya. Sudah kau jawab. Sekarang saya tanggapi bahasamu. Oke, habis itu saya bertanya. Oke, silakan. Oke. Saya bertanya boleh sekarang? Saya tanggapi dulu udah bahasamu. Oh, tanggapi dulu ya, silakan. Udah. Ya. Tadi kau bilang untuk di kalangan itu, artinya ilmu agamamu nol itu. Kau mengatakan itu diturunkan untuk kalangan itu. Universal kau ngerti nggak? Enggak. Makanya jangan cuma congormu yang besar. Hei. Pengertianmu enggak tepat sekali, Juma.
Dengarkan saya. Universal itu siapa? Penjelasanmu tak tepat. Dengarkan saya, Dek. Al-Quran diturunkan agar mengerti di sekeliling itu. Dengarkan saya, Dek. Katanya untuk semua orang. Dengarkan saya, Dek. Gantian Dengarkan Goni saya, dulu. Dek. Dengarkan saya. Nabi Muhammad datang kepada bangsa Arab untuk menjelaskan isi Quran kepada bangsa yang mengerti bahasa Arab. Tidak mungkin Nabi Muhammad diberi wahyu menggunakan bahasa Jawa, sementara kaumnya bahasa Arab. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Tujuan daripada Nabi Muhammad diberikan bahasa Arab supaya Nabi Muhammad menjelaskan kepada orang-orang Arab supaya mereka kemudian mendapat petunjuk. Itu tujuannya, digunakan bahasa Arab kepada bangsa Arab. Kenapa? Kenapa Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Karena nanti mereka setelah mendapatkan pengajaran Nabi Muhammad, mereka mengerti kemudian literasi dalam bahasa Arab. Tugas Nabi Muhammad kemudian litubayyina linnas, surah An-Nahl ayat 40. Bil bayyinati waz zubur wa ansana ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Aku diutus menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang mesti mereka lakukan. Itu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158 juga mengatakan, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku adalah utusan Tuhanmu untuk kepadamu semuanya. Makanya Indonesia, Malaysia, Barat, dimanapun belahan dunia ini, tidak ada yang tidak mengerti tentang Islam. Meskipun kitabnya menggunakan bahasa Arab. Karena memang diperuntukkan untuk litubayyina linnas. Sekarang saya bertanya samamu. Yesus mengaku menerima firman dari Elohim. Di dalam Yohanes 14 nomor 24. Yohanes kemudian 12:49 nomor 50. Pertanyaan saya kepada saudara. Yesus menerima firman menggunakan bahasa apa? Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Jawab. Buka mic-nya, jawabnya buka mic-nya dulu. Woi, buka mic-nya dulu, woi. Ngomong terus. Mic-nya dibuka, mute-nya dibuka. Waduh, ini yang namanya universal. Yesus menerima firman dalam bahasa apa, Dek? Juma. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Itu pertanyaan Diskusi saya. pertama tadi belum selesai, Juma kau jawab. Saya sudah menjawabnya panjang lebar. Sekarang giliranmu menjawab. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Yuk. Bikin malu Kristen aja nih orang ini. Ayo. Juma. Lama-lama gua Jangan ambil kita itu galon di belakangnya itu. Itu giliran saya bertanya dong. Kan Anda berbicara universal. Saya katakan litubayyina linnas. Itu universal karena seluruh umat manusia. Lalu dikatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Itu universal. Sekarang tolong kamu jawab sama saya. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Saya jangan di mute. Ini Komal ini kampungan kalau gini caranya diskusi. Jawab. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Ini hostnya macam mana ini? Saya jangan di mute. Banyak kali alasan kau. Ini hostnya. Hah? Aromamu sampai di sini. Penjelasanmu nggak tepat sekali. Dari teman-teman ya. Pertanyaan saya jawab. Dari si Juma Yesus ini, menerima firman yang 5.400 dalam bahasa orang apa? Ini, arti dari kata universal bertabrakan dibuat dengan penjelasan nyata. Nggak ngerti dia, universal aja nggak ngerti dia. Kok istilah Litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Sekarang umat Islam mana yang tidak paham Al-Quran, Tuyul? Saya balik nanya samamu. Saya balik nanya samamu. Yesus menerima firman dalam bahasa apa?
di dalam benakmu, ya, Jawab, di dalam Kopla. benakmu. Oh, di dalam benakmu. Kopla, kau Oke. ditanya Kopla, jawab. Nggak boleh Kopla, dijawab. jawab. Bahasa. Saya jangan di-mute, woi. Yesus Kopla, menerima jawab, firman dalam bahasa apa? Kejang-kejang semua. Kopla, jawab Kopla. Memalukan. Ditanya bukannya jawab. Memalukan. Woi. Yesus Bikin menerima malu firman Kristen dalam aja kau bahasa ini, apa? Woi, dengar Yesus dulu. menerima firman dalam bahasa apa? Boleh nggak? Ayo jawab Kopla. Iya, Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Enggak, sebelum saya jawab. Oh, boleh bahasa nggak enggak. saya? Bahasa enggak udah dijawab. Suruh buka kamera, apa yang kau ingin pamer? Galon. Ternyata otakmu kosong. Kosong ternyata otakmu. Aduh. Ternyata kosong ini. Yesus menerima Kau yang firman kosong, dalam Bima. bahasa apa? Kau nggak mengerti arti kata universal. Alamak, jangan kau ajari saya. Bangkitkan kemudian Rasulmu Paulus biar kau ajak berdebat. Jangan kau. Kau hanya congormu aja ya cuma. Iya, sekarang saya sudah menjawab dalilnya Al-Quran An-Nahl ayat 44. Kau nggak Surah mengerti Al-Araf ayat apa 198. Sekarang jawab aja dulu pertanyaan saya. Pertanyaan saya jawab. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Mau saya jawab? Iya, silakan. Di dalam benakmu Juma. Oh, Kopla, woi Kopla, Kopla. Kopla, jawab Kopla. Musa menerima Torah Udah, saya dalam jawab. bahasa Ibrani. Yesus Udah, menerima saya jawab. Injil dalam bahasa apa? Udah saya jawab. Iya. Jangan saja di mute. Iya, makanya jawab. Jangan kau jual obat kayak di gereja. Kau yang jual obat, suaramu lebih besar daripada Iya, ilmumu. karena otakmu kecil, makanya saya besarkan suara. Otakmu kecil kerdil. Besar. Otakmu kecil kawan. Saya tanya, Di Yesus sini menerima diskusi masalah Injil. ilmu. Saya bertanya supaya kamu uraikan isi kepalamu. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Makanya kalau mau saya jawab, jangan di mute. Ini Oke. nggak fair kayak gini. Oke. Tidak di mute, silakan. Oke. Oke. Yesus menggunakan bahasa apa? Ya, itu pertanyaan bukan cuma. Iya. Masa kau ulang Seluruh lagi? Muslim itu jawabannya. Pertanyaannya. Iya. Mana jawabanmu? Di dalam benak kalian pasti mengatakan Aramaik. Sebenarnya Yesus menggunakan bahasa apa? Kalian mengatakan Aramaik. Loh, kok jadi saya? Kok kami? Iya. Kamu yang kutanya, Tuyul, kamu. Kamu yang Tunggu. kutanya. Yesus Tunggu. menerima Injil dalam bahasa apa? Tunggu. Karena kalau saya jawab yang lain, kalian sudah tidak mengakui itu. Di dalam benakmu. Saya bertanya ke kamu, jangan benakku, Tuyul. Hei, Udahlah. otakmu nggak ada yang saya tanya kau. Jangan Udah kau suruh colok benakku. pantat pendeta aja Hei, lagi. Nggak kau, mutu dia. saya tanya, bukan benakku tapi benakmu. Yesus Oke itu lah teman-teman ya. menerima Injil Karena dari diskusi bahasa ini apa? Ini Ada. debat. Udah, buang. Ada. Kau ke gereja, colok pantat Kopla, pendeta Kopla, sana. turun kau Kopla. Gak mutu sama sekali, Kalau ku jawab nanti Aramaik. Cek. Pas. Saya mana? Hebatnya lagi kok dia tahu benak isi benak kita Mana ya. Banyuma ini? Mana Banyuma? Kalau ku jawab nanti Aramaik, nanti kau nggak percaya tapi benakmu. Nanti ku jawab Yunani, kau nggak percaya. Jadi dia udah trauma jawabannya sendiri. Aduh, parah. Dia trauma dengan jawabannya. Dasar galon. Dasar galon. Galonnya di belakang juga kosong itu. Mending lu isi ulang deh. Apa sih oten-otennya koplak semua, nggak ada yang lurus otaknya. Aduh. 17 tahun kita bergelut di dunia debat, belum pernah ketemu oten yang lurus otaknya. Karena Banyuma nggak ngerti kata universal. Padahal jawabannya itu litu bayi Nalinas itu udah universal itu. Universal itu. Parah, oten. Banyuma belajar lagi deh arti universal Banyuma. Kasihan teman-teman kita ini. Kasihan.
Kalau modal-modal kayak gitu jangan sombong lah. Lebih baik naik belajar, bertanya. Kita ajarin Anda. Tapi sombong nggak ada ilmu. Ilmunya cuma galon kosong. Gimana coba? Mbak cuma sempat-sempatnya ngomong galon. Enggak, dia maksa kali kan. Dia maksa kali. Buka kamera. Apa? Tujuannya buka kamera itu apa? Hah? Mau lihat wajahku? Kan banyaknya wajahku di sana mana di mana-mana. Filmku lah muter lagi. Jadi teman-teman mumpung ada di sini hari Senin yang masih mau nonton bareng ya, hari Senin besok tanggal 4 pukul 18.30 teman-teman di Mall Panakukang yang masih mau nonton bareng dengan Bang Suma silakan hadir ya teman-teman ya. Tanggal 4 pukul 18.30 habis maghrib di Mall Panakukang XS1. Silakan hadir. Kita di sana lagi ngumpul lagi kita. Karena banyak yang minta saya hadir lagi. Itu tergantung bayarannya. Kalau saya nanti sama yang di Jakarta, aku sama Bang Haji Deddy Miswar, kalah Bang Juma. Kalah. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Mall Panakukang itu yang tempat kita ngopi itu bukan? Yang saya baca Bible Iya, itu. betul. Oke, tutup kamera lagi. Sudah tidak ada lagi penjual galon tadi. Oh, sudah berambus. Kenapa Pak Ibrahim? Ada masalah? Iya. Ada masalah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Malaysia ya. Oh Malaysia. Masya Allah. My name is Muhammad Ibrahim. I come from Indonesia, Nusa Tenggara Timur, NTT. Salam. I come from Lake Toba. Wah ini lagi nih. Master pendidikan agama Kristen nih. Master ini maju hati-hati. Universal ini. Saya memperkenalkan diri Kau saya baca dulu. gelar pun nggak tahu, nggak tamat. Master. Iyalah, magister. Tinggalin dulu nih. Saya turun aja dulu. Dia langsung turun dia. Nggak tahu. Bilangin master langsung turun Kau dia. rendahkan karena saya nggak ada berilmu kau. Belum apa-apa langsung turun. Baru dibilangin master. Ya kau membaca gelar orang merendahkan kau itu. Nampak kali kau tukang hujat kau. Baca Ya, gelar nggak tahu. kau kan magister. Debat sama saya open camp tanpa buka Bible yuk. Kau kan magister nih. Apa? Ayo open camp tanpa buka open Bible. camp kau. Yuk. Apa mau kau tanya? Enggak, saya menantang Anda debat tanpa buka Bible, tapi harus bisa menyebut ayatnya dengan tepat sebelum Dan debat sesudahnya. jangan jangan di apa ini, jangan di roomnya kalian ini. Kalian kan merasa paling benar di Alah, sini. ini mah Debat terbuka aja. Di mana nenek-nenek tempat lagi mau datang saya terbang? bulan ini, Bang Juma. Saya boleh bertanya enggak? Di mana kau saya terbang? Saya boleh bertanya enggak? Mau di Bandung, mau di Jakarta saya. Saya terbang boleh ke situ. Di mana bertanya saya enggak? datangi? Boleh ini Bang Juma nantang debat Ada langsung. kau boleh. siapa kau? Saya boleh bertanya enggak? Di mana kau? Jakarta Di mana Pak. kau? Jakarta. Jakarta saya Pak. Jakarta, iya. Nanti kita mau debat di Grand Mall Bekasi atau di Mall Kelapa Gading. Nah, siapkan lah. Kakak. Siapkan tempatnya kita datang. Nomor telepon abang berapa? Nomor teleponnya berapa? Ya, minta nomor teleponnya. Nomor Saya sebut teleponnya. nomorku. Silakan Coba sebut. open camp dulu kalau kau memang bener ingin jumpa darat. Open camp coba. Betul. Ayo open camp dulu. Ya, open camp kenapa rupanya? Itu siapa kau? Iya, Open camp ini. Ya, buka lah dulu. Kalau kau nggak berusaha nipu. Apa? Oke. Kau juga open camp kau berkutam kulit mukamu yang tak seberapa itu. Nah, oke. Buka dulu, berkulit mukamu tak seberapa itu. Silakan persiapkan. Mau jumpa di mana? Ya kau open camp juga lah kau. Oke. Kau juga open camp, jangan kau jadi berkulit mukamu yang tak seberapa itu. Buka dulu. Mana? Pakai kacamata kau, berarti kau udah kurang Emang kenapa? vitamin. Pakai kacamata Saya tak emang mau nggak dibahas sama boleh? kau. Oh, Emang banyak nggak boleh? alasan. Vitamin. Apa sih Oh, banyak alasan.
Udah kita Minus kau, persiapkan. minus berapa kau? Saya Persiapkan saja tempatnya. Udah minus Kita kau. cemen juga nih. Berani Nah, enggak? Kalau gitu pakai Kasihan topik ya. Wes, Masa diam yang diam sehat diam aku saya lawan, moderatorin. yang sehat. Siapa yang Diam, saya moderatorin, kita buka topik diskusi ya. Anda kan magister nih. Oke? Anda menguasai apa di bidang Bible? saya Anda nggak mau menguasai apa? diskusi di sini. Kalian ini Ya udah turun. Oh, enggak mau diskusi. mana kalian? Ada datang bulan. gaya banget. Muka kayak babi begitu bikin muntah. Muka kayak babi sok-sokan. Muka kayak babi sombong. Wah, belum mirip asu juga sombong. Ngajak ketemuan langsung nggak berani diiyain. Cemen lo. Sok belagu hebat. Sepaten dasar makan babi. Kalau perlu debat tutup mata kita, ayo. Jangan. Ahi juga terlalu berlebihan kali nyiksa orang. Oh, mereka buka mata aja susah, mau tutup mata. Sulit. Magister tapi Misionaris. muka babi, aneh ya. Magister lo kok itu. muka babi. Magister lo itu lo. Ilmunya tinggi itu. Aduh. Ilmu tinggi apa? Sulit, misionaris. Kalau saya makin kalah debat sama dia, sulit. saya siap ngesot 100 kilo tuh. Sulit, misionaris makin sulit. Saya pernah diskusi sama dia. Dia nggak ngerti Bible. Dia ngaku, saya itu nggak ngerti teologis. Saya hanya pengajar. Terus saya tanya, diajarin apa? Ya saya tanya, kalau kau nggak ngerti Bible, kau ngajarin apa? Saya hanya poin-poinnya saja. Makanya tadi diskusi aja yuk, katanya dia. Saya di sini bukan diskusi. Terus ngapain? Jadi dia nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuma mau ngeromet. Ya. Misionaris makin sulit. Honor tak turun-turun dibayarin. Karena tak ada yang murtad. Makin sulit. Jualan Tuhan dari barat tidak laku-laku. Sulit. Sudah pakai istilah-istilah Quran, tapi tidak ngepek. Tetap aja sulit. Padahal sudah disusun sama Sofiatul Christine. Kalau daerah Sulawesi katanya ada pasukan daratnya. Kalau di Bandung juga ada. Di Kalimantan juga ada. Di Sumatera juga ada. Ingin mengkristenkan Indonesia. Tapi sulit. Semua yang hadir jadi bulan-bulanan. Pahit memang pahit. Susah memang susah. Mengajak manusia menjadi gila. Menyembah makhluk bertanduk 7 bermata 7. Sulit. Misionaris dari desa ke desa. Bukannya ada hasil, malah bibir bentol-bentol digigit tawon. Dulu memang enak sebelum ada apologet Islam Indonesia. Wow, dana kenceng, dikit-dikit laporan murtad bos, ada dari sini bos. Gembala kita mantap, penginjilan kita sukses. Ada yang kemudian yang bergelar Andi, ada yang bergelar Karaeng, ada yang bergelar
Romo, ada yang bergelar Raden, murtad semua bos. Cair. Begitu apologet Islam berdiri, garuk pantat. Ternyata nggak seperti dulu, dapur nggak berasap lagi. Ada api apologet Islam Indonesia membakar semua trik-trik jahiliyah. Percuma lagi kita menyusup pakai atribut Islam. Apa yang harus kita lakukan? Beli aja sound system. Lalu bagaimana? Ke pasar aja nyanyi di sana. Jualan kayak orang jualan obat. Laku nggak? Enggak juga. Jadi gimana? Nggak tahu. Di barat gereja udah kosong. Bisa-bisa di sini juga nanti kosong. Di sana kosong, di sini kosong. Otaknya memang kosong. Sulit. Api harus dibubarin. Sulit. Dana tidak cair-cair. Pergi dari desa ke desa, pakai kopiah, masuk ke pesantren. Ngaku lulusan dari luar, sedikit bisa bahasa Arab. Masuk pesantren, ngaku-ngaku pembawa donatur untuk membangun pesantren. Ujung-ujungnya nebarin buku penyembahan kepada makhluk kuburan. Akhirnya dunia marah, bumi pun mengutuknya. Dia bukannya memurtadkan teman-teman, malah kena diare. Kena gatal-gatal, bisul-bisul, sakit gigi. Konon kabarnya pantatnya banyak bisul. Bibirnya bentol, digigit tawon. Dan banyak juga yang dikejar anjing gila. Karena dia pura-pura pakai mukena. Tapi ada kalung salibnya. Diburu sama anjing jantan karena dilihatnya ini anjing betina. Tapi pakai jilbab. Akhirnya lari, sendalnya putus, celananya robek. Sulit, memang sulit. Ada api penjaga akidah. Tak bisa lagi kita seenak dulu. Dengan Indomie orang bisa murtad. Sulit. Maka Bang Suma pun diancam biar hilang. Supaya masih bisa kembali seperti dulu. Berat saudara-saudara, berat. Berat, perjuangan berat. Gulung tikar aja yuk, pulang kampung. Penasaran, kata Bang Goto. Bang Suma, ya link saya kan masih berhubungan dengan orang-orang dulu, agama saya dulu. Terus Bang Suma banyak dibahas Bang. Oh ya? Iya. Mereka ketika membahas apa-apa, kalau mereka berkumpul, ujung-ujungnya yang dibahas Bang Suma. Kok bisa? Iya. Sampai saya itu juga ditanya, orang mana itu? Masa Bang Goto nggak kenal? Tinggal di mana? Ah, nggak tahu saya. Rumahnya di mana? Yang jelas dia itu orang Bugis Makassar. Mana sih dia tinggal? Memang kenapa? Nggak apa-apa, mau tahu aja. Hati-hati.
Jangan kau sentuh dia. Hati. Jangan kau coba-coba sentuh dia. Kenapa emang? Kau tahu Persatuan Bugis Makassar, nanti kau dikunyah. Hampir tiap hari Bang Suma. Oh ya? Yes. Saya ketemu yang dari barat, dan dari timur, dari selatan, jumpa. Kamu kenal Suma? Jadi Bang Suma ini sudah terkenal kali. Malah Bang Suma itu lebih terkenal di kalangan mereka daripada kalangan Islam. Sekali lagi Bang. Itu aja terus. Aduh, kata Bang Goto. Lagu saya itu Bang, kenapa? Nggak ke gereja lagi. Oh ya? Kok bisa? Iya, setelah saya ajarkan bla 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 bla. Materi-materi filologi, bagaimana ini dan sejarah histori. Begini dasarnya. Akhirnya sekarang apa? Masuk Islam? Belum. Tapi ateis. Tapi yang penting Bang, dia tidak ke menyembah yang dulu lagi, dia ke ateis dulu. Kenapa nggak masuk Islam aja? Sebenarnya dia mau, cuman takut gejolak besar terjadi di keluarga besarnya. Jadi dia belajar dulu kata dia gitu. Mantap Bang Goto, I love you full my brother. Subhanallah, banyak orang terselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Dan hebatnya lagi, para apologet Islam ini nggak pernah takut. Gak pernah gentar. Itu luar biasanya itu karena tidak ada pengecut di apologet Islam ini. Keren banget. Luar biasa. Aduh. Maafkan aku ya para misionaris. Salah sendiri sih. Lalu Waalaikum. Lu menjajakan sesuatu yang tidak sesuai dari sumbernya. Sulit itu. Tanggung resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat host. Semoga Allah senantiasa selalu melindunginya. Amin. Amin. Iya, saya Muslim. Sama Bang. Iya. Keuntungan kita sama-sama orang beruntung. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama pewaris surga. Iya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, Masya Allah. Ya, saya senang aja bisa diundang, diterima. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita mau milad api yang kedua di Jakarta tanggal 13. Ayo teman-teman Muslim, saudagar-saudagar kaya dari umat Islam yang menjadi kebanggaan umat Islam yang selama ini mengatakan mendukung apologet Islam. Yuk hadir yuk, ramaikan kegiatan kita, milad kita. Karena organisasi atau yayasan yang selama ini hadir untuk menjaga akidah anak-anak kita, generasi kita, umat Islam secara umum itu, nama organisasinya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Hadir yuk, saudara-saudara pengusaha yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang ada merantau di Malaysia, dimanapun, yuk hadir yuk di acara milad Apologet Islam Indonesia, biar kita foto-foto bareng, kita share kemana-mana, supaya saudara-saudara yang menjadi misionaris ini sungkan lagi untuk melakukan aksi pemurtadan. Oh ternyata Islam ini betul-betul mereka kompak di dalam menjaga akidah mereka. Jadi mereka surut, akhirnya lemas, loyo, lunglai, lalu belajar pelan-pelan tentang Islam. Banyak kok di Makassar ini, alhamdulillah, sahabat-sahabat saya dari misionaris sekarang menjadi penikmat apologet Islam di Indonesia. Mereka ada di Arematea, Masya Allah, berkumpul mereka di sana, para beberapa mantan misionaris di situ. Di MMCI masih ada juga kemudian yang terlibat, yang masih aktif, yang masih terdata sebagai misionaris
dan sekarang sudah mu'alaf, Masya Allah. Mari hadir ramaikan milad ulang tahun daripada kepengurusan Yayasan Apologet Indonesia. Kalaupun saudara-saudara tidak bisa hadir karena ada halangan misalnya, ya enggak apa-apa. Memberikan sumbangsi infak, nih Bang Suma, mana nomor rekening API? Saya ingin menyumbang untuk dakwah kita, untuk misi Apologet Islam. Tidak banyak sih Bang Suma, cuman 100 juta aja. Wah, mantap kali. Ini Bang Suma, ada API punya nomor rekening? Ada. Ini ada 5 juta, 10 juta, 30 juta untuk pergerakan misi Apologet. Wah, mantap kali. Orang Islam kaya-kaya. Dan tidak rugi kalau membangun Apologet Islam Indonesia itu. Indonesia punya API. Mereka bisa mempertanggungjawabkan kemudian dana umat yang ada di dalam. Setor ke Apologet Islam Indonesia biar dikelola kemudian untuk membangkitkan semangat umat bersatu menjaga akidah. Seperti itu. Daripada membiayai yang lain, membiayai orang main game, slot, mending biayai perjuangan. Karena kita di Apologet Islam Indonesia ini tentu ya butuh dana penggerak juga. Jadi kalau memang suka dengan dunia Apologet Islam, tak ada sulitnya kan. Bang Handi punya nomor handphone, tinggal telepon Bang Handi. Bang Handi, saya sedikit ada rezeki Bang Handi. Ini Bang Handi, bismillah. Biiznillah, dengan izin Allah. Allah memberikan rezeki kepadaku, sebagian saya serahkan kepada umat melalui Apologet Islam Indonesia. Ya Allah ya Karim. Jangan takut miskin demi agama Islam itu. Jangan. Bagaimana para sahabat menjual hartanya demi perjuangan agama. Kita ini sedang berjuang. Andai saja negara kita ini bukan negara republik, maka apa? Pangkat-pangkat orang yang ada di API itu para jenderal. Jenderal Ustadz Alif, Jenderal Bang Arif, Jenderal Bang Handi. Jenderal kenapa? Karena mereka adalah pejuang-pejuang di lapangan. Bukan perang fisik, tapi perang akidah. Nah itu lebih besar jeripaya perjuangannya, dan itu lebih berfaedah daripada yang lain. Maka mereka ini adalah jenderal-jenderal lapangan. Tapi sayangnya mereka nggak bergaji. Mereka betul-betul karena Allah, berjuang karena Allah gitu. PGA Gurunda, peraturan gaji Allah. Ya. Oh, ya itu Masya Allah, Masya Allah. Jadi ikhlas. Teman-teman, ini kita mau milad, silakan dibantu. Kita mau milad nggak seberapa, kami nggak minta seberapa, seikhlasnya aja untuk pergerakan kita ini. Ya karena kenapa ya, Islam ini kan butuh pergerakan. Apologet Islam ini kan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Dan sampai hari ini, wallahi sampai hari ini, orang-orang yang duduk di Apologet Islam Indonesia itu tak bergaji. Tak ada gaji di situ. Kami betul-betul, saya aja nih, mohon maaf, bukan saya ria, bukan saya pamer. Tiap bulan saya harus mensuplai dana pribadi kepada teman-teman, kepada perjuangan Apologet Islam Indonesia ini. Gitu. Benar enggak sahabatku? Masya Benar Allah. enggak? Ya, betul. Benar Saya enggak? saksi. Nah itu. Padahal kalau dipikir, kita ini belum seberapa. Masya Allah, sebentar lagi saudara Kikoyat ini nanya ke Bang Handi, nomor rekening API berapa sih? Udah tadi ada yang nanya tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Izin Bang, saya sebutin ya. Nomor rekening API 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Saya ulang ya. 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Atas nama Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia atau BNI. Masya Allah. Nomor yang bisa Anda kirim bukti TF-nya nanti ke saya 0813 ditambah 9233 ditambah 7800.
Masya Allah. Baru mau bicara udah kena lempar. Masya Allah. Ketendang Siapa paus yang- barusan saya. Siapa yang ngasih paus ini Jazakallah khair. Bagi kocok. Ketendang izin Bang paus saya Handi. kelempar jatuh. Umat Islam dilawan. Keren. Izin Bang Handi. Betul. Kita teruskan ya informasi ini. Oh ya nanti akhir dia. Udah nanggung mau bicara ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ikhwan fillah semuanya. Berdasarkan semangat juang persatuan kami dari awal ya. Sebenarnya perjuangan guru-guru kami sudah lama. Sudah sampai 17 tahun berlalu. Berangkat dari juga tahun 2018 dan seterusnya. Sehingga dibentuklah sebuah yayasan apologet Islam Indonesia di tahun 2023. Nah, di bulan September nanti, itu adalah milad kedua Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia mempersempit ruang gerak pemurtadan dan pendangkalan akidah. Sudah begitu banyak, satu, pengaduan dari umat Islam yang merasakan ternyata benar hadirnya Apologet Islam Indonesia menyadarkan mereka sadar selama ini anaknya hampir murtad. Ada juga yang pengaduan kepada kami bagaimana menyelamatkan keluarga kami yang saat ini sudah dimurtadkan. Nah itu sudah ada beberapa pengalaman yang kami hadapi bahkan sampai dengan fisik dan sebagainya. Itu Yayasan Apologet Islam Indonesia berdiri dan ini adalah tahun kedua di bulan September nanti bertepatan di tanggal 13 September tahun 2025 ya. Ini benar 25 ya. 2025. Tahun 2025. Jakarta Selatan. Di Jaksel, Jakarta Selatan. Insya Allah itu milad keduanya. Tafadol yang ingin turut berpartisipasi ya kan atau yang ingin membeli tiketnya. Tadi rekening yayasannya sudah disebutkan 7-nya 5 kali 51770. Bagi yang ingin berpartisipasi dan membeli tiketnya silahkan transfer ke sana. Untuk pembelian tiket itu seharga 100.000 dan untuk yang ingin berinfak membantu perjuangan ini tafadhol ke sana. Jangan lupa nanti konfirmasi ke divisi Litbang kami yang menaungi di sana Ahikores. Saya sebutkan nomor teleponnya untuk konfirmasi pembayaran. Mohon dicatat ya Ikhwan Fillah semuanya. Khusus tiket. Iya, khusus tiket. 0813 ini nomor Ahikores ya. 0813 terus 3753 habis itu 4473. Itu Ikhwan Fillah ya. 0813 terus 3753 selanjutnya 4473. Ini yang ingin turut hadir di acara Milad Api nanti, foto bareng bersama Gurunda, Pak Desugi, Bang Handi, Kang Dito, host dan juga Ahi Ardi dan semua teman-teman Apologet Islam Indonesia ya. Itu harga tiketnya segitu, nanti konfirmasi sama Ahi Kores untuk pembelian tiketnya. Insya Allah kita akan sampaikan, kita akan suguhkan informasi terbaik perjuangan kita selama 1 tahun ke belakang. Sebagaimana di tahun kemarin kita informasikan juga perjalanan 1 tahun ke belakangnya. Seperti itu Ikhwan Fillah, tafadhol Ahi Ardi, ada yang mau disampaikan tadi? Ya, saya kan baru masuk. Saya ini mau nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Gurunda, Ustadz Alif, Pak D, Bang Handi, Kang Dito, Ustadz Arif. Lanjut Gurunda, Afwan saya izin nyimak ya. Iya, Masya Allah ya. Inilah indahnya Islam. Dan sebentar Gurunda, sebentar Gurunda. Saya bersaksi teman-teman. Saya bersaksi, saya menjadi saksi. Bang Zuma pernah transfer ke API sebanyak 2 digit. 2 digit saya saksinya teman-teman. Serius, wallahi saya saksinya. Maksudnya Lanjut. Cuma 20.000. 2 digit itu ya udah melebihi dari itu lah. Iya. Di samping itu juga tiap bulan kok beliau. Iya. Betul. Dan satu lagi terlewatkan. Dan alhamdulillah terima kasih juga atas dukungannya dari channel-channel yang melive-kan diskusi Gurunda kami Bang Zuma dan semua apologet Islam yang terus mensupport. Alhamdulillah ini juga melive-kan. Iya, disebutkan di antaranya, aja nama channelnya deh. Betul Gurunda. Terutama dari channel Julkifli M. Abbas channel, berikutnya Handi Selebes channel,
Bang Ardi Channel, Sugi Kristologi Channel, Al Alif Channel, dan juga ada Lensa News Muslim Channel, ada lagi Asbik Channel, YouTube Islami Channel, aduh banyak ya, lupa aku sampai lupa. Mantepe Channel, Masya Allah luar biasa. Antum semua mendukung pergerakan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan untuk channel-channel lain, tafadhol bagi antum semua yang melive-kan diskusi guru kami dan semua guru-guru kami di sini, silahkan berikan dukungan kepada kami, kepada yayasan maksudnya, bukan kepada kami pribadi ya, tapi kepada Yayasan Apologet Islam Indonesia, di mana begitu banyak program yayasan. Memang kami tidak bisa pungkiri ada beberapa kendala. Salah satu faktornya adalah memang masih ada keterbatasan dari segi dana. Seperti itu. Dukungan dari antum semua, insya Allah kami terima dan dicatat sebagai amal ibadah, dan itu akan kami kumpulkan untuk program Yayasan Apologet Islam Indonesia ke depan. Di antaranya adalah membangun pesantren mu'alaf dan mendidik para mu'alaf. Karena dampak dari diskusi ini, begitu banyak para mu'alaf yang disyahadatkan oleh guru kami. Seperti itu, ikhwan fillah. Mohon maaf ya, tadi channel-channel lain yang belum tersebutkan, nanti saya ulang, saya ingat-ingat lagi, saya catat lagi. Saya kembalikan dulu ke Gurunda atau Ayah Ardi. Jadi saya ada mau sampaikan. Terima kasih kepada Bang Haji, Jenderal Naga Bonar, Bang Haji Deddy Miswar, baru saja TF ke API sebesar 5 JT. Masya Allah, abang sehat selalu. Allahu Akbar. Jenderal kita. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Sudah aku bilang jangan kau bertempur pula lah kau. Udah aku bilang kau jangan ikut pirang. Ikut pula kau pirang, matilah kau. Begitu nadanya Bang Andi. Matilah kau. Lucu kali abang itu emang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kembali kita ajak teman-teman, yuk, kalau para saudagar-saudagar kaya kita ini bersatu untuk membangun Apologet Islam Indonesia, nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah, semuanya bisa gitu ya kan ya. Dan ya saya rindu gitu loh, dari ada di kalangan teman-teman yang memperhatikan anak-anak kita yang ada di Apologet Islam Indonesia ini. Ya, daripada harta dibuang percuma, saya rasa mereka yang diperkirakan mereka ini bisa istiqomah, bisa menjalankan amanah, ya nggak apa-apa didukung gitu. Dari setiap penghasilan setiap bulan yang sudah melampaui batas standar, nggak apa-apa. Sekali-sekali Bang Ardiansa ditanya berapa nomor rekeningnya deh, apa yang kau butuhkan, kamu masih butuh laptop, kau butuh ini, nggak apa-apa. Toh dia bukan untuk pribadi tapi untuk umat, bukan untuk ini. Yang penting mereka amanah, tidak memanfaatkan kepercayaan umat untuk melakukan kemaksiatan. Antara pulau naik pesawat untuk mencari mangsa, itu yang nggak boleh. Jangan didukung yang kayak gitu. Dan insya Allah ya, seleksi alam itu berlaku. Akan ketahuan orang-orang yang niatnya benar-benar karena agama, karena umat, bukan karena ingin kemudian memanfaatkan situasi mencari korban. Tuh, jadi teman-teman, alhamdulillah kami dari Apologet Islam ini baru-baru lagi rapat baru-baru ini kami kemudian menguatkan sistem, kemudian saling menguatkan antar lini, antar divisi. Nah, itu yang kita butuhkan, sahabat-sahabat. Ya, sehingga tentu dukungan dari sahabat-sahabat muslim yang memiliki rezeki berlebih untuk membantu pergerakan ini. Nggak ada sulitnya, nggak ada susahnya, dan nggak ada ruginya. Gitu teman-teman sekalian. Ya, kayak saya Bang Suma, orang yang sudah pernah saya temui, udah kenal sama dia, tiba-tiba nelpon, tiba-tiba ngasih berita, Bang Suma ada paket ya. Ya meskipun itu tidak seberapa, saya juga bisa beli, tapi itu adalah satu kebanggaan. Ada yang ngirim baju sampai 1 dos baju koko, banyak kali dikirimnya, ya Allah ya Karim. Ada yang ngirim 1 dos, ya meskipun mungkin tidak seberapa nilainya, tapi itu wujud daripada bahwa cinta.
kecintaan kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang yang memperjuangkan akidah. Ada dikirim itu roti 1 kontainer. Bingung juga saya. Itu mau diapain roti 1 kontainer itu, dipakai mandi kali ya? Rencana besok makanya saya mau ke proyek perumahan untuk ngantar bagi-bagikan kepada buruh yang kerja di sana. Masya Allah. Itu wujud bahwa perhatian kepada para orang yang memperjuangkan akidah. Nah, ini ada milad, ada ulang tahun dari yayasan kita. Alhamdulillah, Dinda Ardiansa, yang kita mualafkan, yang tercatat tertulis di kita database-nya ada berapa, Dek? Berhubung ini ada 3 sumber, Gurunda. Sumber yang pertama dari Mas Verga waktu itu, sumber yang kedua dari saya sendiri, sumber yang ketiga dari Aki Guldian. Ini semuanya saya kumpulkan dulu, Gurunda. Nanti kita infokan pas waktu milad. Siap, Gurunda, gitu informasinya. Mungkin gini, Ayah Ardi, kesimpulannya, kalau disampaikan setelah sekarang nggak seru nanti infonya kalau pas milad. Nah itu. Cuman sedikit bocorannya, di tahun lalu itu 1 tahun berdiri hampir 100 orang yang disadatkan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu kan Allahu Akbar. waktu tahun lalu. Bagaimana dengan tahun ini nanti kita lihat gitu. Mantap. Bisa dicatat nggak yang offline? Yang disahadatkan dari teman-teman kita yang harusnya melalui kita, tapi kita serahkan mereka untuk ini. Oh, enggak ya, yang terdaftar aja ya? Iya, yang terdaftar, yang dikeluarkan sertifikatnya dari yayasan. Karena banyak yang sahadat juga melalui, betul. Tapi perannya begini, Gurunda. Perannya begini, mereka memang menyaksikan diskusinya Gurunda Suma di sini. Cuman karena sesuatu hal, jadi mereka harus bersyahadat di luar, kan begitu kan? Supaya salah satunya adalah privasi gitu kan, Gurunda. Tapi tadi teh hotspot lah baterai ya tuh. Kesini. Iya, tapi itu semua berkat diskusi lintas agama ini, teman-teman di bawah. Gitu. Berkat melihat Gurunda Zuma berdiskusi. Semakin oten-oten itu ngeyel dengan Bang Zuma, dengan Gurunda kami, maka semakin banyak ternyata Gurunda oten di bawah itu yang mikir ternyata. Gitu. Lanjut. Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak ya dukungannya teman-teman. Ada beberapa yang masuk ke bendahara informasinya ini yang sudah mengirimkan, kemudian tak seberapa dari harta yang ada ya, tapi itu sangat kemudian berharga buat pergerakan kita ini. Kita nggak butuh nominalnya besar, enggak. Yang penting kita ikut berpartisipasi, mengambil bagian dari misi kita. Misi kita adalah berjuang untuk menghalau mereka yang memiliki misi untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Itu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan rezeki yang berlimpah-limpah, yang datangnya tak disangka-sangka dan tak dikira-kira. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan besok ada yang ngirim laptop ke saya ya. Saya tunggu nih. Laptop rusak? Yang penting laptop lah. Mau rusak kek, mau enggak kek. Aneh dong. Laptop rusak dikasih. Isinya mesin ketik. Mesinnya. Bagus itu Bang Andi. Silakan. Ya, itu sih. Masih ada teman-teman semua ya. Terima kasih. Ada beberapa yang masuk malam hari ini. Antum semua memang luar biasa. Jenderal Naga Bonar, ada ya Dedi, ada Bang Dedi, ya. Ada beberapa ya di grup tadi. Bang Juma saya spill di sana. Iya Bang Andi. Ya. Dan yang ingin hadir itu di Tebet, Jakarta Selatan, tanggal 13 September 2025. Dari yang jauh-jauh nanti silakan konfirmasi ke Kores atau kepada saya. Nanti kalau misalnya mau disiapkan penginapan dekat-dekat situ ya insya Allah kami bisa. Dan udah ada beberapa tamu dari Malaysia, Singapura sudah menghubungi
kami, insya Allah akan kami siapkan semuanya. Pak Haji Iskandar, ada beberapa lah, saya lupa namanya ya, dari luar negeri, dari tetangga sebelah negara, Malaysia, Singapura, ada dari Brunei juga. Dan bagi yang di luar negeri, yang di Eropa ya siap-siap lah untuk pulang. Itu ya, Tad. Betul. Siap Bang Andi, Masya Allah. Oke, itu ya Ihwan Fillah tadi sudah disampaikan berkaitan dengan nomor yang mesti dihubungi, nomor IQRS tadi sudah disebutkan dan juga nomor rekeningnya. Sekali lagi, barangkali tadi ada yang terlewat, Alhamdulillah yang sudah berkontribusi terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia, channel-channel yang melive-kan diskusi Gurunda, saya sebutkan sekali lagi, di antaranya adalah, ini di luar dari teman-teman Yayasan Apologet Islam Indonesia ya, yang ada di pengurus. Itu ada namanya Topik Debat Channel, ada lagi Lensa News Muslim Channel, ManTP Channel, Asbik Channel, Ummah Islami Channel. Ada lagi, punya si Akang apa? Jadi lupa, dia tuh yang mana sih channelnya belum disebutin tadi. Panglima Apologet. Oh iya, Panglima Apologet Islam Channel itu juga ada, Handi Selebes Channel, Bang Ardi Channel, Al Alif Channel, Sugi Kristologi Channel, dan Zulkifli M. Abbas Channel. Insya Allah dukungan dari teman-teman semua terhadap yayasan Allah catat sebagai amal jariah dan dimudahkan segala urusan insya Allah. Yayasan Apologet Islam Indonesia yang bertanya di bawah nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770 ya. Jadi 7-nya 5 kali 51770. Oke? Sesinya bukti TF-nya bisa dikirim ke saya untuk diadministrasikan ke bendahara. Ke nomor saya 0813 9233 7800. Saya bersama yang di grup bendahara ya, untuk memantau nih, ada pengawas, ada ketua, ada bendahara, dan saya sendiri di sana. Itu. Ya, Bang Handi, ini ada saudara kita baru naik. Atau Dwi Geger. Ini manggilnya Dwi Geger. Hanto, makasih Hanto. Hanto. Halo, monitor. Dwi Geger, Dewi Geger, apa? Dewi Geger, selamat malam. Ulangi nomor HP-nya 0813 9233 7800. Kenapa itu Dewi Geger turun? Ya, untuk Ihwan Fillah yang ketika dilihat ada yang nanya nomor rekening, tafadhol di post ulang ya, di chat ulang biar kita tidak ulang-ulang terus juga. Ya, silakan mungkin kita lanjut diskusi, host. Itu meja prasmanan juga sudah habis, nasinya sudah habis, istirahat sudah, Gurunda dan semua. Mungkin Bang Handi maju, sudah lapar lagi. Ayo Ardi. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Gas. Kasih kesempatan juga lah teman-teman guru kami untuk break sejenak. Sengklek juga nanti 12 jam kalau ngelayanin Oten terus nggak ada breaknya. Pembahasannya. Oke, silakan untuk teman-teman Kristen yang mau melanjutkan diskusi, mau bertanya silakan naik ya. Sayang sekali nggak bisa dicek Bang Andi karena mobile itu servernya dari jam 11 sampai jam 1 itu nggak bisa dibuka. Oke. Siap. Ada yang baru naik? V?
Turun lagi. Kami di sini hanya berbagi loh. Untuk menyehatkan akal. Karena hanya orang yang berakal itu memeluk Islam. Kenapa? Ustaz Alif, Al-Quran itu kan tadi universal nih. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab? Kenapa nggak berbahasa Indonesia aja? Biar orang Indonesia mudah memahami, Ustaz. Iya, Rasulullahnya hidup di tengah bangsa Arab. Ya makin gak nyambung nanti. Dijawab sendiri tadi oleh guru kami, sudah dijawab. Ini kita sambil mengisi waktu lagi ya. Surah Yusuf juga ayat 2 juga menjelaskan Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kamu mau berpikir. Nah, ketika Rasulullah mengajarkan menggunakan bahasa Arab di tengah bangsanya, dan ternyata kami ini umat Islam yang di luar menggunakan bahasa Arab, itu kami belajar berpikir. Ternyata begitu indahnya dalam bahasa Arab, bagaimana kita menemukan kajian bahasanya, kekayaan bahasanya, kosakatanya, dan seterusnya, yang sampai saat ini belum ada yang menandingi, kan gitu. Nah, itu banyak nanti kajiannya, bagaimana tentang huruf-huruf dalam bahasa Arab. Nah, kami belajar, kan gitu. Jadi benar, jelas, logis. Ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, yang Rasulullah sendiri menggunakan bahasa Arab, lalu umatnya menggunakan bahasa Arab, tentu sangat tepat ketika mengajarkannya menggunakan bahasa Arab. Loh, kalau Rasulullah di tanah Arab menggunakan bahasa Arab, wahyunya bahasa Indonesia, ya nggak nyambung, susah nanti umatnya, kan gitu. Makanya kalau ada kitab yang nggak tahu siapa yang menerima wahyunya menggunakan bahasa apa, lalu kitabnya ditulis dengan bahasa apa, itu membingungkan, nggak nyambung jadinya, gitu Bang Andi. Begitu Nabi Isa alaihissalam itu menerima wahyu bukan dengan bahasa Yunani dong kalau gitu, Ustaz? Ya bukan dong. Kalau Yunani berarti nabinya dari Yunani nanti. Makanya Al-Quran tadi surah Ibrahim sudah disebutkan. Wahyu Allah kepada nabinya itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Kan gitu. Kenapa ya? Memang ya di situ kan pasti orang yang pertama kali didakwahi oleh nabi tersebut adalah orang yang ada di sekitarnya. Bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Itu sangat masuk akal. Loh, kalau nabinya, utusan Tuhannya dari kalangan bangsa Yahudi yang bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, tapi tiba-tiba wahyunya tulisannya menggunakan bahasa Yunani, kan gak nyambung. Sementara nabinya sendiri tidak menggunakan bahasa itu. Coba disambut lagi dulu si Aten ya. Aten, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam. Muslim Kristen abangku? Kristen, Bang. Lu gak suruh naik Bang Andi, di bawah Bang Andi. Naik gak? Ada yang mau disampaikan atau mau bertanya mungkin? Gua mau tanya aja, Bang. Ya, silakan. Nah, ini HP buatan Kadrun apa buatan ini kafir ini, Bang? HP ini buatan manusia, Bang. Ya, buatan manusia. Buatan manusia, Bang. Orang-orang Islam, Bang. Buatan Kristen atau Islam? Coba sebutkan namanya, Bang. Namanya pembuat HP. Enggak, Kristen atau Islam aja, Bang. Sebutkan aja, jangan. Ya nggak bisa kita menyebut dia Kristen Islam, belum kenal jangan orangnya Kristen siapa. atau Islam, bilang aja, Bang. Kristen atau Islam? Saya nggak kenal orangnya. Jangan, buatan Kristen atau Islam dulu, Bang. Iya, siapa orangnya dulu? Namanya siapa? Ini, Bang. Gua kan cuma tanya Islam apa Kristen. Saya nggak tahu yang buat HP siapa. Saya nggak kenal. Ini. Kamu kenal nggak yang buat HP siapa? Kalau gua nggak kenal, cuma kan kalau yang gua tahu buatan Kristen. Bagaimana dia Kristen kalau nggak kenal orangnya siapa? Nah, ini ditulis di HP abang, tulis bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, pintar sekali, Bang. Pandai juga, Bang. Nah, sekarang ini yang buat HP itu siapa? Gua kan tanya buatan Islam apa Kristen? Islam sama Kristen nggak bisa buat apa-apa, orangnya yang buat. Orangnya yang Islam buat. apa Kristen? Agama tidak bisa berbuat apa-apa, yang berbuat itu oknumnya. Orang Islam atau orang Kristen?
Ya saya nggak tahu kenal orangnya siapa. Nah udahlah bang, kalau udah anda tahu. Ya kamu kenal nggak orangnya siapa yang buat? Nggak tahu. Abang kan Kan kamu kiper kalau nggak tahu. Nah udahlah bang, pamit Ya bang. udahlah, pergilah kau. Setan. Pergilah kau setan. Acung. Nah, pergilah kau setan. Bagaimana saya mau menjawab dia muslim apa Kristen? Dia kafir apa enggak? Saya nggak kenal orangnya, siapa yang membuat HP. Gitu loh. Kecuali kamu udah menyebut ini loh pembuat HP. Kita cek. Oh dia Kristen, dia Islam gitu. Gimana sih kamu ini? Kalau misalnya dari China, China juga banyak muslim di sana. China belum tentu yang buat itu Kristen. Kalau dia Konghucu gimana? Kalau misalnya dari Jepang. Nah kalau dia Shinto bagaimana? Gitu bro. Jadi kalau kau tuh jadi orang tua masih blow on gitu loh. Malu loh kamu punya anak, nanti anakmu. Kok bapak saya kok blow on banget sih pertanyaannya gitu. Kembali ke rayamu, malu-maluin. Hidup kok masih blow on. Akademis dikit kalau berbicara. Nah, tapi kalau mau disimpulkan bahwa yang membuat itu orang kafir, ya biarlah dia membuat. Berarti kita rajanya. Dia buat, kita beli. Berarti kita yang berkuasa. Dia adalah jongos kita. Nah, gimana? Yang mana yang jongos nih? Yang membeli atau yang buat? Kalau yang membuat HP tidak membawa agama, ngemis-ngemis agamanya Kristen. Tapi kalau penjajah jelas-jelas mendirikan gereja, mereka mengatakan penjajah itu tidak bawa agama, tapi politik. Seakan-akan mereka membuat HP itu dari data-data Bible. Kalau yang enak gitu, yang sok paten, Kristen. Kalau yang menjajah jelas-jelas bawa Bible, bawa gereja, bawa pastor, bawa misionaris, bukan Kristen. Tapi kalau yang bikin kondom, bikin alat kontrasepsi, alat apa itu yang mereka buat, itu dari Kristen. Kalau yang canggih-canggih kayak gitu Kristen. Padahal tidak ada hubungannya Kristen dengan HP. Tidak ada hubungannya Kristen dengan teknologi. Gak ada. Justru mereka yang menemukan teknologi adalah orang-orang yang jauh dari gereja. Jauh dari Bible. Tidak pernah mereka mengait-ngaitkan Bible dengan temuan mereka. Tapi kalau yang perang, memerang, menjara, membunuh, mengepung, kerja rodi, perbudakan, itu baru ada hubungannya dengan Bible. Dasar makan babi, tabiat kayak asu. Iya. Yang jelas, buka matamu lah. Jangan karena kebencian kau seenaknya bicara tanpa data. Yang produksi film-film okep orang mana itu? Dari negara mana? Banyakan gereja di sana apa masjid ya? Yang produksi film-film okep. Ada aja kau. Tapi kita kan nggak berbicara seperti itu. Itu namanya sempit berpikir. Kami umat Islam itu nggak sempit berpikir. Berpikir yang universal. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama di sana. Tapi Islamlah yang membentengi ini semua, terutama di Indonesia. Ya, menjaga moralitas anak bangsa agar tidak tertular dengan budaya-budaya barat. Misalnya ini berisi nih satu nih, misalnya nih kawin jeruk makan jeruk. Islam itu melarang keras, membentengi umat. Agama mana yang melarang itu? Agama mana yang mempraktekkan itu? Jadi untunglah mayoritas Islam di Indonesia bisa membentengi semua ini masuk ke sini.
supaya generasi muda ini bisa kita banggakan membangun Indonesia di masa depan. Itulah nilai-nilai Islam yang ada di sana. Nah, kalau mau mengkaji dengan Bible, apa yang mau dipertahankan di sana? Ilmu apa yang bisa didapat? Sains, teknologi, apa yang mau didapat di sana? Nikah sama kambing boleh. Boleh, kalau Kristen kan? boleh, Bang. Sama asu bisa dia. Islam, kau. Sama asu bisa Kristen di gereja. Ada, Bang. Siapa yang viral dinikahkan sama kambing itu? Ada, sama asu di gereja ada. Tunggu saya kasih datanya. Ngarang bebas kau. Tunggu tak kasih datanya, tunggu tuh saya buka dulu datanya. Mana? Jadi yang dinikahkan sama kambing itu siapa yang di Pulau Jawa? Kau jangan ngarang, kau jangan malu. Apa sini? Tunggu ya, tak kasih mana sih data gue sama anjing. Banyak kali cerita kau. Teman-teman, direspon dulu tuh, kita cari data dulu. Kita nonton bareng yuk. Yang merusak gereja-gereja itu siapa? Yang dinikahkan di gereja itu pedang sama pedang itu siapa itu? Oi. Yang merusak gereja itu siapa? Kalau ada oknum itu ajaran Islam. Kalau ada Kristen yang berbuat sesuatu, dia bilang apa? Itu oknum. Pintar dia ini. Oknum. Tuh, oknum kan? Malu kau. Oke, besarkan saya. Belum ada ilmu untuk bertakiyah, weh. Kalau ya, yang gede dong. Si Juma itu aja suruh bertakiyah. Aduh, kenapa nggak bisa buka cam ini? Tunggu, kenapa nggak bisa buka cam? Waduh, udah bisa. Tunggu. Usahamu yang paling banyak di dunia ini. Usahamu yang paling besar di dunia ini. Makanya kau kayak gitu. Di Kristen mana ada dosa? Takiyah aja. Oke, mari kita nonton. Dimia dulu dia. Mari kita nonton. Hui. Waduh, di gereja itu ya? Dalam gereja ini. Itu di gereja itu. Aku putar balik dulu. Tunggu. Ini dia. Yang dinikahkan secara sah dengan kambing itu. Loh itu. Dalam gereja itu ada tanda salib di belakang. Salib. Leher. Aduh. Itu editan. Aduh, cipo. Itu guguk. Mandi. Itu guguk. Iya. Aduh. Asik. Tunggu lagi. Nyari dia. Gak ada yang kick ya, gak ada. Ini lagi. Awas. Iya, Yanti sama Yanti. Iya. Asik. Ini lagi Yanto sama Yanto. Iya. Ini lagi Yanto sama Yanto. Gitu kira-kira. Udah ya. Jadi data loh itu. Ya jelas bukan dalam masjid. Teman-temannya, itu bukan dalam masjid. Tidak sendiri lah, di belakangnya ada tanda apa itu ya. Anda pikirkan sendiri, itu dalam masjid atau dalam gereja. Oke. Itu kalau bicara. Hah? Nggak muncul. Tadi nggak muncul. Bang Arif, tadi nggak muncul.
Ada kok, kelihatan. Nggak muncul. Muncul kok tadi. Muncul tadi. Loh, nggak kelihatan tadi. Masa sih nggak kelihatan? Nggak tampil. Apa error tadi ya, Bang Arif? Error. Nggak tampil. Cuman suara, saya kelihatannya kok. Masa sih? Sia-sia dong gua tampilin kalau nggak tampil. Iya, biasanya memang diprotek oleh TikTok biasanya. Oh, Kalau diprotek gambar-gambar kayaknya itu diprotek. Ustaz Talib aja tadi nampilin apa gambar-gambar data itu langsung kena peringatan. Ya, oke, diprotek dari sini nggak apa-apa teman-teman ya. Oh, sabar aja. Diprotek. Nggak bisa, nanti gua kena akun saya. Udahlah, cukup ya. Cari aja sendiri lah, udah beredar kok di mana-mana itu. Disambut dulu yang baru naik, aku mau registrasi lagi nih. Jangan didiamin. Iya, bentar. Iya, selamat malam. Siapa ini? Bang Pendriadi Jambi. Pendriadi Jambi, selamat malam. Selamat malam. Ya, sambil nunggu Bang Andi di akun saya yang di bawah memang nggak nongol. Dan di YouTube juga nggak ada. Disensor dong di sini ya. Iya. Ini beda ini hostnya, ini beda ini. Dapat perlakuan khusus. Coba lagi Ustaz. Sampean buka data. Udah cukup lah. Akun saya tadi udah kena. Ustaz Ali berapa kali kena di sini gara-gara buka data kan? Yang satu kemarin kena seminggu. Kang Dito juga sering kena buka data. Berarti saya sendiri dong yang lihat. Enggak, cobalah diulang lagi. Kita kalau yang di atas lihat Bang Andi, tapi kalau yang yang di bawah itu nggak lihat, dan juga yang di rekaman YouTube-nya juga nggak ada. Kalau kita di atas tadi lihat. Oh, yang di atas lihat, yang di luar sana enggak. Berarti masih ada oten yang mau diterapi? Di filter gitu ya. Coba diulang Bang Andi, coba diulang. Saya sudah reset barusan. Udahlah pegel lah. Yang penting ada datanya, kecuali ada yang genyel. Kayak tadi. Ada boleh kawin sama kambing, ada aja. Kita kasih ke Anda yang kawin sama guguk, ada. Dalam apa itu? Bukan dalam masjid, bukan. Ada tanda salibnya di belakangnya, itu backgroundnya. Kalau gue tuh nggak banyak ngomong, tak kasih data. Akhirnya sakit kan nonton, sakit kan lu. Kalau udah data begitu lu mau apa coba? Sakit tuh. Ya, yang baru naik silakan. Baru ikan. Soalnya kecil nih, batu kubur siapa ini? Kalau namanya batu kubur sih? Waduh, batu kubur. Batu kubur, dia itu lagi batuk dikubur gitu mungkin.
Kirim. Ini 5. 5 ya Kang. Lagi ngobrol sama orang lain kayaknya. Oh, Bawa aja lah. iyalah. Mana sih? Minta naik tapi ngobrol sama tetangga. Ayo yang baru naik silakan. Pak Martris. Coba Ustaz Alif. Aduh, pergi lagi dia. Ada takut sih. Soalnya di atas ini, waduh, bahaya ini. Kalau nggak ada ilmu naik di sini. Katanya bahaya ini kalau naik nggak ada ilmu nih. Coba Bang Arif. Ya, Yang ini baru naik, sajalah. silakan. Ini sajalah. Selamat malam, Nis ajalah. Ini Kang Dito ini sudah keluar tapi masih nyangkut. Kang Dito nggak ada, Bang Edi. Nggak ada, tapi nyangkut dia. Iya. Ini ciri-ciri roomnya minta room kan ini. Udah. Enggak. Assalamualaikum. Berapa jam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 jam. Dari tadi sampai Jumatan Gurunda langsung naik. Mana mau rumah ya? Mau rumah ini? Iya. Ya. Ini mau rumah? Iya ada itu orangnya ada. Kenapa, Bang? Enggak, cuman doakan aja buat mau rumah aja sehat selalu, panjang umur. Amin. Sehat selalu mau rumah ya. Ya Bang. Mister Bala di mana nih Pak Bala? Apa? Posisi di mana? Bukit Tinggi Bang. Oh Bukit Tinggi, Masya Allah. Dari Padang ya? Padang, Abang di mana? Sumatera Barat. Apa? Abang di mana? Saya Iya. di Makassar Bang, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi ya. Kita sekarang nih apa namanya? Waduh, apa ini kayaknya? Kita sekarang nih udah akhir-akhir zaman nih kan. Jadi Kristen nih biar ke madal dia kepalanya tuh udah buntu tuh. Maksudnya apa ya? Hah? Salib, maksudnya apa Ustaz? Untuk saya dulu Ustaz. Gimana Bang Andi? Ya, sorry, aku barusan lagi nutup. Gimana? Bantu saya Pak Bala ngomong apa? Oh, siap. Pak Ziad R, gimana? Gini, ada yang Bang. mau disampaikan? Gini kan, kita kan nampaknya kan udah di akhir zaman kita ini hidup nih kan. Ya, kita di akhir zaman, betul. Nah, sekarang kan Kristen itu kan nggak tahu dia sembah itu apa itu ini. Di akhir zaman itu kan dia itu gimana caranya dia kemenangan diri sendiri aja tuh. Susah tuh ngajarin dia kan. Ya, susah sih, emang susah. Emang susah. Karena biasa enak. Ya nggak bisa enak nih bapak makan ini makan orang-orang gini kan, tapi kalau udah tahu masuk Islam itu kan udah ada ditunjukin rumah semuanya itu kan, tapi dia nggak tahu kan, sangkanya dibilangnya Islam nih main-mainnya itu kan. Oke, buat kembali ke kitabnya aja susah, apalagi kita sampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran. Iya. Gitu. Ini saya izin nyapa lagi dulu ini yang baru naik. Apa? Iya Bang, izin menyapa yang baru naik. Rijen, monitor. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam, semangat tengah malam, terserahlah. Oh iya, dari Kristen.
Mingguan ya Pak ya, nggak Jumatan ya. Iya. Oke, sudah menyimak dari tadi, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada guru Luga, Bang Andi. Baik, sebagai seorang Kristen, saya izin bertanya dulu, apakah Anda menerima Luga Tambunan sebagai nabinya? Luga Tambunan. Iya, nabinya orang Kristen. Ya, mungkin kalau nabi orang Islam bisa juga. Loh, iya toh, kan dia itu orang Kristen. Eporus. Dia itu Tuhannya Yesus. Luga Tambunan nggak kenal. Kami nggak ada nabi-nabi kita mau disembah, nggak ada. Bukan kayak Muslim menyembah nabinya. Kok malah jadi nuduh Muslim nyembah Nabi piaton dondo? Enggak, ada di dalam Kristen itu namanya Luga, Bapak Luga. Dia itu mengaku sebagai nabinya orang Kristen. Nah, saya tanya sama Anda, apakah Anda terima Luga sebagai nabinya? Kalau tidak terima, apa nanti konsekuensinya menurut nabinya orang Kristen yang bernama Pak Luga gitu? Pertama gerejanya mau saya bubarin. Nah, Itu yang pertama. Eporusnya mau saya ajak Islam kan dialog bukan- sebentar. Makanya Islam kan intoleransi dia di gereja. Kenapa sih intoleransi mulu? Kau cengeng kali jadi orang. Orang mau dialog intoleransi. Ya kan Jangan kamu yang dulu bilang kau saya mau bubarin cengeng. gereja. Katanya, loh saya membubarkan gereja. Sebentar, karena kamu gerejamu menolak para nabi. Terus yang kedua gerejamu kamu- menghilangkan. kamu agama Sebentar apa? dulu, saya nggak diam kau dulu. Luga. Kenapa saya mau bubarkan gerejamu? Itu pertama karena gerejamu menolak bangkitnya nabi-nabi. Jadi cuma Eporus ka. Jadi cuma Eporus ka. Jadi cuma Eporus ka. Aduh, kepental. Kepental semuanya. Enggak, ditendang semua oleh TikTok teman-teman ya. Semuanya ditendang oleh TikTok. Akunnya Gurunda nggak ada, akunnya Ustaz Alif sudah nggak ada.
Nggak ada semuanya. Gurunda nggak ada, Ustadz Alim nggak ada, Bang Handi Lebes nggak ada. Ah itu kan dibatasi. Tuh ada pembatasan teman-teman ya. Itu ada pembatasan teman-teman. Saya rukatin aja untuk menyelamatkan akun saya ya teman-teman. Kita bertemu lagi insya Allah besok. Ya, saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil, kita minta ikan dikabulkan ayam.